Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Kinmu yang tiba-tiba didatangi oleh manusia Dewa Sin An yang menginginkannya untuk dijadikan koleksi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Saat ini Kinmu masih berada di kediaman Nenek Si dan dia melihat banyak keanehan terjadi akibat hujan darah dewa. Blind mengerutkan kening dan berkata, Kuezi terus merengek, jadi mari kita berbicara di tempat lain. Kinmu segera pergi dari Kuezi, dan mereka berdua datang ke danau di samping aula. Beberapa putri duyung dengan kepala ikan dan tubuh manusia berlari dengan buah-buah yang dipetik dari pegunungan. Tuan, makanlah beberapa buah. Kinmu mengambil buah merah, tetapi menjerit, jangan makan aku. Kinmu segera meletakkan buah itu dan melihat lebih dari selusin buah berguling-guling di piring. Saya berdarah? Berhenti melihat. Ketika darah dewa tersebar di gunung, semua buah-buahan dan pohon-pohon menjadi aneh. Buta menggelengkan kepalanya dan berkata, semua buah telah menjadi iblis. Ketika mereka berbicara, buah merah terang tumbuh lengan dan menyentuh jus merah yang keluar dari tubuhnya. Aku berdarah, aku sekarat. Setelah mengatakan itu, pingsan. Buah-buahan lainnya segera berguling dan menangis dengan sedih. Kulit kepala Kinmu merangkak, dan dia buru-buru menuangkan buah-buahan di piring. Mereka menjadi senang dan bahkan buah yang pingsan juga bangun. Setan-setan dengan cepat berguling ke tubuh iblis pohon yang lewat. Mereka pergi untuk menggantung di kepala iblis pohon dan hanya kemudian menghela nafas lega. Tiba-tiba, iblis rusa yang berada di sebelah pohon iblis dengan diam-diam mengambil sepotong buah. Setan buah berseru dan menangis sedih lagi, mengutuk iblis rusa. Iblis pohon sangat marah dan bertarung dengan iblis rusa. Kinmu tercengang. Dia melihat dua iblis yang bertarung dengan tatapan kosong. Putri duyung berlari mendekat dan memetik buah dari iblis pohon lagi, mengirimkannya langsung ke wajah Kinmu dan Blind. Aku sudah terbiasa melihat hal-hal aneh. Buta menggelengkan kepalanya. Kamu belum naik gunung, disitulah hal-hal yang benar-benar aneh ada. Rumput dan tanaman merambat di sana benar-benar dapat mengganggu seseorang sampai mati. Abaikan mereka. Muer, aktifkan jejak di mata ilahi Anda dan tunjukkan kepada saya. Kinmu melakukan seperti yang diminta dan dieksekusi Hobbs bintang Sun Pleiades bahwa Yan Jingjing telah memberikan kepadanya. Lingkaran bintang langsung menyala di matanya, dan matahari yang berada di tengah lingkaran bintang langsung meledak dengan sinar matahari yang menyilaukan. Setan-setan yang membuat keributan ketakutan untuk berjongkok di tanah dan tidak berani bergerak. Blind tercengang dan berpikir sejenak. Ziking ini memang luar biasa. Seni ilahinya bahkan lebih kuat dari milikku. Namun, Anda hanya mengeksekusi cahaya mata ilahinya, jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Jalankan lagi. Kinmu mengeksekusi Pleiades Sunstar Hobbs lagi, dan Blind tersenyum. Itu dia, ada keterampilan murid, namun, kekuatan Ran tidak diaktifkan. Mereka sedikit menarik. Jika mataku masih ada, aku bisa melangkah maju. Sayang sekali. Muer, izinkan saya mencoba untuk menggabungkan skill Awakening Eye 9 Langit dengan Ran ini, meskipun mungkin butuh beberapa hari. Setelah saya selesai, saya akan mengajarkannya kepada Anda. Kinmu mengangguk. Blind menghafal Ran di mata ilahi sambil tersenyum. Pergilah menghabiskan waktu bersama istrimu yang cantik, tidak perlu terus mengikuti kakek tua seperti saya. Saya tidak akan pergi dan menemukan Xing An, sehingga Anda dapat merasa nyaman. Kinmu masih khawatir dia akan pergi mencari Xing An untuk membalas dendam, jadi ada kegelisahan di hatinya. Ling Yuxiu meneriakinya dari jauh, orang yang menggembalakan sapi, kita akan naik gunung untuk mengumpulkan beberapa buah untuk dipersiapkan sebagai barang tahun baru. Apakah kamu datang? Silakan. Blind tersenyum. Kinmu hanya bisa berlari dan berkata kepada Ling Yuxiu, buah-buah di gunung telah menjadi setan, sehingga mereka akan menggigit. Nenek berkata bahwa ada beberapa buah di gunung yang belum menjadi setan dan mereka bisa dimakan. Hanya saja putri duyung itu tidak mengenali perbedaannya, kata Hu Ling Er. Ketika mereka naik gunung, mereka melihat banyak pohon buah-buahan, tetapi ketika buah-buahan mendengar bahwa mereka datang untuk mengumpulkannya, mereka segera menarik akarnya dan melarikan diri, membuat semua orang menatap mereka dengan tatapan kosong. Kau menginjakku. Rumput kecil berteriak dengan marah. Di mana saudara-saudaraku? Semua orang segera melarikan diri untuk hidup mereka sambil dikejar oleh sekelompok rumput mengejar mereka tanpa henti. Setelah keributan, mereka menemukan kebun buah yang disebutkan oleh Nenek Si, di mana buah tidak berubah menjadi setan. Kinmu menggigit, dan buahnya sangat manis dan harum. Yan Jingjing, Ling Yuxiu, dan Shi Yunxiang membawa keranjang untuk memetik buah-buahan sementara Hu Ling Er duduk di cabang-cabang pohon untuk makan. Segera, perutnya membuncit, dan dia berbaring dengan ekornya terkulai. Buah yang harum sekali. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara, dan Kinmu melihat ke arahnya. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari pegunungan sambil membawa peti besar. Kinmu mengambil beberapa buah dari keranjang dan tersenyum. Dari mana saudara laki-laki? Kemana kamu pergi?
Pemuda itu mengucapkan terima kasih dan memuji buah-buah itu tanpa henti setelah dia mencicipinya. Ada rasa darah dewa, jadi ini benar-benar enak. Saya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, jadi saya biasanya berkeliaran. Saya di sini untuk menemui tabib ilahi Qin untuk meminta bantuannya dalam menyembuhkan penyakit saya. Qin Mu berkedip dan bertanya, tabib ilahi Qin? Menyembuhkan penyakit? Penyakit apa yang diderita saudara laki-laki? Pemuda itu menghela nafas dan berkata, penyakit terminal. Tatapan Qin Mu melintas. Bagaimana saya bisa memanggil saudara? Pemuda itu mengubur buah di bumi dan dengan hati-hati menutupinya dengan tanah. Xing An. Xing An? Qin Mu menatap pemuda itu dengan tatapan kosong, berpikir dengan hati-hati. Dia kemudian bertanya pada Ling Yuxiu dan yang lainnya, pernahkah Anda mendengar nama Xing An? Gadis-gadis itu menggelengkan kepala dan menjawab, kami belum pernah mendengar nama ini. Namun, nama keluarga Xing cukup langka. Gembala, tanyakan tabib ilahi Qin mana yang dia cari? Kita mungkin tahu siapa dia, kata Shi Yunxiang. Qin Mu setuju dan berkata kepada Xing An, saudari junior saya ingin saya bertanya, tabib ilahi Qin mana yang Anda cari? Xing An tersenyum dan berkata, orang ini terkenal. Dia adalah dokter muda paling terkenal di ibu kota, dan namanya adalah Qin Mu. Dia adalah master kultus setan surgawi, tetapi dia juga memiliki reputasi sebagai tabib ilahi. Keahlian pengobatanku tidak biasa juga, tetapi setelah merawat diriku selama bertahun-tahun, aku merasa seperti ada yang salah. Semakin saya memperlakukan diri sendiri, semakin saya merasa ada sesuatu yang salah. Bagian tubuh sudah mulai saling menolak, sehingga sulit untuk menempatkannya bersama. Belum lama ini, saya bertemu dengan Grandmaster Istana Emas Roland yang merupakan teman lama saya, dan dia merekomendasikan seseorang. Dia mengatakan bahwa tabib ilahi Qin memiliki kemampuan luar biasa dalam seni penyembuhan, jadi saya harus mencari dia. Qin Mu sangat marah. Itu Pangongso, celaka itu lagi. Dia terus memberiku masalah? Kenapa Imperial Preceptor tidak membunuhnya ketika dia merobohkan Istana Emas Roland dan membiarkannya melarikan diri sebelumnya? Jadi itu Surgawi Iblis Master, kata Qin Mu dengan kesadaran dalam suaranya. Aku pernah mendengar namanya, dia sangat luar biasa. Xing An tersenyum. Aku pernah mendengar guru pemuja iblis surgawi memiliki sarana untuk membantu Imperial Preceptor untuk membangun kembali kapal terbang dan kapal perang, sehingga dia bisa menghapus padang rumput sekaligus, menundukkan semua Han dan meruntuhkan Istana Emas Roland. Dia bahkan membantu Kaisar Yan Feng menempa meriam ilahi yang menjatuhkan Dewa Surga Tinggi yang benar-benar luar biasa. Orang yang sangat berbahaya, namun saya tidak punya pilihan selain menemukannya, karena Raja Racun Wajah Giok bahkan lebih berbahaya daripada dia. Dia kemudian menambahkan setelah beberapa saat, kultivasi Master Kultus Setan Surgawi ini hanya dari 6 arah alam, jadi mudah dikendalikan. Raja Racun Wajah Giok King, bagaimanapun, kejam dan akan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Itu benar, mereka memanggilmu Gembala Sapi, apakah itu namamu? Qin Mu segera tersenyum dan berkata, tidak. Saya adalah orang yang menggembalakan sapi, jadi saudara perempuan senior dan junior saya memanggil saya anak Gembala Sapi. Jadi, begitu. Xing An melihat ke sekeliling dan berkata, dalam pertempuran ketika dewa dibunuh di sini, aku pernah mendengar bahwa guru pemuja iblis surgawi telah muncul, jadi aku datang ke sini untuk mencarinya. Saya sudah makan buah-buahan Anda, jadi saya tidak bisa pergi tanpa memberi imbalan apapun. Naik. Dia mengulurkan jari, dan inti dari buah yang telah dia kubur di bumi sebelumnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi pohon besar yang berbuah setelah beberapa saat. Pohon itu dipenuhi dengan mereka. Teknik penciptaan. Shi Yunxiang mendesis pelan. Xing An menatapnya dan melambaikan tangannya. Semua buah jatuh di tanah dan berguling kemana-mana. Mereka mendarat di tanah dan menumbuhkan akar. Setelah beberapa saat, seluruh gunung ditutupi oleh pohon buah-buahan. Bunga mekar dan layu, buah-buahan hijau tumbuh dengan cepat dan segera matang di cabang. Cobalah, lihat apakah rasanya mirip? Xing An tersenyum. Yan Jingjing hendak memetik satu buah untuk mencicipinya ketika Qin Mu menggelengkan kepalanya. Sister Jing, jangan memetiknya. Itu tidak baik untuk dimakan. Yan Jingjing melepaskan buah dan melihatnya. Dia memeriksanya dengan hati-hati, tetapi hanya melihat bahwa buah itu berwarna merah cerah, mirip dengan yang telah mereka petik. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Gembala luar biasa, Anda telah melihatnya. Xing An tersenyum dan berkata, teknik penciptaan dapat mengubah proses pertumbuhan tanaman dan juga mengubah rasa tanaman. Bahkan dapat membuat tanaman beracun dan mengubah strukturnya, mengubah spesies tanaman. Anda bahkan dapat membuat pabrik mampu mengendalikan tindakan orang lain. Dia mengangkat tangannya untuk memetik buah merah terang, dan itu meregangkan tubuhnya menjadi ular merah kecil yang melilit pergelangan tangannya. Kepala datar ular itu diangkat di atas telapak tangannya, sementara garpu itu terentang saat ular mendesis pada kelompok itu. Semua orang melompat kaget, dan desisan datang dari segala arah.
Puluhan ribu buah tergantung di pohon buah-buahan yang ada di sekitar gunung. Pada saat itu, mereka semua menggeliat dan berubah menjadi ular merah kecil yang menggantung dari pohon dan menatap mereka. Teknik penciptaan sekte iblis surgawi tidak buruk, kan? Xing An tersenyum dan berkata, aku mempelajarinya dari Grandmaster Istana Emas Roland. Sayang sekali bahkan Grandmaster sendiri tidak berhasil memahami esensi itu, mengecewakan saya. Namun, kultus setan surgawi adalah kekecewaan yang bahkan lebih besar, karena tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar dapat memahami keajaiban teknik ini. Namun, gadis kecil itu tidak buruk, Anda mengenali tekniknya, dan Master Sekte Qin juga luar biasa, dapat melihat bagaimana saya menggunakannya untuk mengubah bentuk objek. Kamu mengenali kami, teriak si Yun Xiang. Xing An tersenyum dan berkata, aku tidak mengenali kalian, perempuan. Namun, Grandmaster telah menggambar saya dengan seorang guru Sekte Qin, seolah-olah dia takut saya akan salah. Qin Mu memandang gunung yang dipenuhi ular merah dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu teknik penciptaan dalam Great Educational Heavenly Devil Scripture itu luar biasa, dan dia telah menggunakan teknik Earth Ion untuk mematangkan pohon dan menumbuhkan pir kuning. Namun, sejauh mana Xing An telah mengolah teknik pembuatan membuat mereka tidak memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Sudut mata Qin Mu berkedut. Meskipun patriark muda itu sangat kuat, dia mungkin tidak memiliki kemampuan seperti ini. Xing An hanya seperti dewa yang bisa melakukan segalanya. Menanam pohon, membuat pohon itu berbuah, lalu mengubahnya menjadi ular berbisa adalah tindakan dewa. Ular merah itu mengayunkan kepala segitiga datar mereka di atas pohon seolah-olah mereka menari mengikuti irama musik. Namun bagaimana mereka semua bisa bergerak bersama? Xing An baru saja mengatakan bahwa makan buah-buahan dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan ternyata itu bukan hanya omong kosong. Idenya adalah menusuk tulang. Qin Mu menarik napas panjang dan dalam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa saudara senior Xing An ingin menemukan saya? Bagi saya untuk membantu Anda? Xing An menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk melihatnya berulang kali. Karena tubuh ini terkadang tidak mau mendengarkan saya dan bahkan menolak saya. Saya tahu ada banyak ahli di sisi Anda, dan saya mengenali beberapa orang lama itu, misalnya, Dewa Pedang. Dia menimbulkan beberapa ancaman bagi saya, jadi meskipun ancaman itu tidak kuat, kemampuannya masih tidak lemah. Untungnya dia menuju ke biara petir besar. Hati Qin Mu tenggelam. Xing An bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Old Ma hanyalah selingan, sementara tujuan utamanya adalah untuk memancing harimau keluar dari gunung. Dia hanya ingin kepala desa dan yang lainnya pergi ke biara petir besar. Dia tidak membutuhkan lengan Old Ma, karena dia sepertinya sudah menerima lengan seperti dewa. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah Qin Mu. Betapa lucunya bahwa seseorang tanpa sadar dapat menumpahkan kulit mati seseorang, mengganti tulang, rambut, daging, dan darah seseorang. Hanya dalam 7 tahun, semua organ dalam tubuh akan mengalami perubahan. Xing An memiliki tatapan aneh, dan cahaya aneh datang dari murid-muridnya. 9 lapisan cincin muncul di matanya, yang merupakan 9 langit, mata ilahi buta. Ini berarti bahwa kamu 7 tahun yang lalu dan kamu sekarang adalah 2 orang yang sama sekali berbeda. Sudahkah cara berpikir Anda dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu berubah? Kamu pikir kamu masih kamu, tetapi kamu tidak tahu apakah kamu telah dipengaruhi secara diam-diam selama 7 tahun itu dan sudah berubah menjadi kamu yang lain. Xing An tersenyum. Dalam hal itu, mengapa seseorang tidak dapat mengambil inisiatif dalam perubahan? Untuk menempelkan bagian tubuh orang lain ke tubuh kita sendiri? Apa perbedaan antara mengambil inisiatif untuk mengubah bagian tubuh kita yang lebih lemah dengan bagian tubuh orang-orang dari praktisi yang kuat dan perubahan yang terjadi setiap 7 tahun sekali? Karena itulah aku mencoba berubah menjadi dewa. Mata ilahinya mengungkapkan pandangan bersemangat yang dipenuhi dengan fanatisme. Saya mulai meneliti keterampilan mengubah tubuh, dan saya segera mendapatkan beberapa prestasi. Tuanku hampir merupakan eksistensi terkemuka, jadi aku memotong kepalanya ketika dia membiarkan penjaganya turun dan menggantinya dengan milikku. Itu sukses. Namun, tuanku terlalu lemah dan tidak bisa memuaskanku. Maka, saya mulai mencari ahli lain. Selama bertahun-tahun, dia meletakkan dada besar yang dia bawa di punggungnya, dan itu terbuka. Qin Mu, Yan Jingjing, Ling Yuxiu, dan yang lainnya semua tahu apa yang akan ada di dalamnya, tetapi mereka masih tidak bisa menolak melihat ke dalam. Wajah para gadis itu langsung berubah pucat pasi, dan mereka berbalik untuk muntah. Hu Ling Er yang telah bersembunyi di pohon dan mengamati juga muntah-muntah. Peti itu dibangun dengan tulang taoti dan di luarnya dibungkus dengan lapisan kulit taoti, jadi ruang di dalamnya sangat besar, panjang dan lebarnya 300 meter. Ada rak di dalamnya, dan semuanya dipenuhi dengan bagian tubuh. Hanya dari lengan saja, ada lebih dari selusin. Ada juga hati, mata, tulang, kaki, dan bahkan kepala. Selain itu, ada juga semua jenis darah,
kulit manusia, serta semua jenis organ yang berserakan. Bahkan ada beberapa jenis rambut. Xing An memandangi dadanya dengan ekspresi demam. Lihatlah, berapa banyak karya seni yang telah saya kumpulkan. Saya telah memperlakukan tubuh saya sebagai karya seni yang dapat diatur ulang, menciptakan semua jenis saya. Saya bahkan mengubah otak saya sebelumnya. Namun, bingung memasuki ekspresinya. Saya masih melihat beberapa ketidakcocokan antara bagian-bagian tubuh. Kadang-kadang mereka bahkan saling menolak, dan keahlian medis saya tidak bisa lagi menyelesaikannya. Sword God berpikir bahwa targetku adalah tinju ilahi Rulai, tetapi dia tidak tahu bahwa aku tidak membutuhkannya sama sekali. Saya hanya perlu Master Sekte Qin, itulah sebabnya saya membiarkan berita yang saya cari Rulai hilang. Dia menutup dada dan mengembalikannya ke punggung. Dia kemudian berbalik dan melihat ke bawah gunung dengan sedikit senyum. Tubuh manusia berubah setiap 7 tahun sekali, dan cara seseorang berpikir dan merasakan juga berbeda. Jadi mengapa Anda bersikeras menemukan mata ilahi Anda sendiri, Dewa Tombak? Qin Mu melihat ke sisi itu dan melihat Blaine berdiri di sana dengan kerangka naga besar berwarna hitam yang berputar-putar di sekitarnya sambil menggeram dengan suara yang dalam. Itu penting bagiku, kata Blaine dengan mudah. Seorang teman dari jauh telah datang, jadi meskipun jaraknya jauh, aku masih harus membunuh. Xing An, aku sudah lama mencarimu. Xing An tersenyum di wajahnya saat dia berjalan menuruni gunung. Master Sekte Qin, tunggu sebentar, biarkan aku bertemu teman lama. Tatapan Qin Mu berkedip dan dia melirik Ling Yuxiu dan yang lainnya, menandakan mereka untuk menindaklanjutinya. Dia mengeksekusi rahasia kontrol naga untuk membangunkan naga banjir. Pada saat yang sama, Tuli yang sedang memulihkan diri di aula mengambil napas panjang. Dia membentangkan potongan-potongan kertas putih di sekitarnya dan mengangkat kuasnya untuk mulai melukis. Di aula di dekatnya, Kuizi menggunakan tangannya untuk mendorong kursi rodanya. Di aula lain, Nenek Si berkata dengan wajah dingin dan muram, "Suami, sudah waktunya bagimu untuk bergerak." Para ahli berjalan keluar dari aula dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, suara nyaring dan menggema terdengar. "Menteri Qin, saya di sini. Di mana putriku yang berharga? Menteri Qin, keluar sekarang. Matikan dengan kepala Anda. Ayah mertua ada di sini untuk membunuh menantu." Wajah Si Yunxiang memerah karena kegembiraan. "Master Sekte, Kaisar ingin pergi, jadi kamu tidak punya pilihan selain untuk membalas, mengumpulkan kekuatan Sekte Iblis Surgawi kita untuk menyingkirkan Kaisar dan mengambil posisi sendiri. Putri Xiu menikah denganmu, jadi dia akan menjadi bagian dari kamar selir kekaisaranmu. Anda adalah sepasang kekasih, tetapi dia harus membalas dendam atas kematian ayahnya, sehingga hatinya akan berjuang. Jika itu tidak cukup, dia juga harus bertahan melawan selir kekaisaran lainnya. Akan ada juga Saintes Siang, yaitu aku, yang berencana untuk membunuh Sekte Master untuk menjadi kaisar. Putri Xiu harus menghadapi rencana jahatku sembari melindungimu Master Sekte saat dia memikirkan cara untuk membunuhmu sendiri. Sadomasokisme yang sejati." Ling Yuxiu memutar matanya ke arahnya. "La Xie-Xiang, kamu terlalu banyak berpikir. Ayah saya ada di sini untuk urusan kepala Yu Zhaoqing. Dia perlu secara pribadi menghadiri permukiman begitu banyak orang dari klan Bulu Surgawi. Selain itu, kepala Yu adalah pemilik klan Bulu Surgawi, jadi dia harus datang secara pribadi tidak peduli apa. Dia di sini bukan untuk membunuh orang yang menggembalakan sapi." Seruling Qin Mu terdengar, dan naga banjir merayap di depan mereka. Pada saat itu, raungan naga terdengar ketika naga Qi berlari tanpa halangan di seluruh negeri. Kaisar Yanfeng turun dari langit. Alasan Kaisar Yanfeng untuk datang tidak sepenuhnya seperti apa yang dikatakan Ling Yuxiu. Dia tidak datang hanya untuk klan Bulu Surgawi dan Yu Zhaoqing, tetapi juga untuk Ling Yuxiu. Blaine telah menculiknya dan memikatnya ke biara petir besar, membujuknya untuk mendiskusikan agama Buddha dengan Rulai selama beberapa hari sebelum dia bisa membebaskan diri. Tidak lama setelah itu, Qin Mu telah mengirim peringatan padanya. Ketika dia menerimanya, dia bergegas terburu-buru, meninggalkan pengawal hutan berbulu yang jauh di belakangnya. Semua itu hanya untuk menemukan Qin Mu untuk mendapat jawaban. Namun, ketika Kaisar Yanfeng mendarat di istana, dia merasa ada sesuatu yang salah. Suasananya sepertinya salah. Orang tua buta yang telah menculik putrinya mungkin memiliki perawakan pendek, tetapi auranya sangat tinggi. Tulang naga hitam menari-nari di sekitarnya dengan niat membunuh yang dingin. Sementara itu, di depan aula besar, para pakar wanita berdiri dengan niat membunuh yang meluap-luap, dan sudut-sudut mata Kaisar Yanfeng berkedut. Di antara para wanita itu, dia juga melihat ibunya, permaisuri-permaisuri. Setelah dia meninggalkan istana, aku memerintahkan orang untuk menyelidikinya, tetapi yang aku tahu adalah dia menerima berita tentang Raja Racun Wajah Giok dan pergi untuk mengejarnya. Wajah Kaisar Yanfeng berubah menjadi hitam, dan dia berpikir, bagaimana saya bisa membiarkan sesuatu yang memalukan keluarga kerajaan terjadi?
Saya memesan berita tentang Raja Racun Wajah Giok untuk dibocorkan sehingga memancing para pecinta Raja Racun Wajah Giok untuk mengejarnya bersama. Saya berencana menggunakan tangan mereka untuk memaksa janda permaisuri kembali, jadi mengapa sepertinya dia berdamai dengan orang-orang tua yang berselisih itu? Apakah dia berencana tinggal di sini bersama mereka? Dia ingin menangis, tetapi tidak menangis. Para wanita dari keluarga Ling tidak kenal takut, tidak seperti putri-putri cantik di keluarga sederhana lainnya. Mereka berani mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Namun, rasa malu keluarga tidak bisa menyebar ke luar negeri. Wajah Kaisar harus dipertahankan. Kaisar Yanfeng kemudian memperhatikan Nenek Xi, dan pikirannya menjadi kosong. Tenggorokannya kering, dan 3.000 keindahan kamar selirnya memucat di matanya. Ketika Kaisar Yanfeng melihat penampilan Nenek Xi yang sebenarnya, dia tertegun dan terganggu. Yang mulia, apakah Anda masih menginginkan kerajaan Anda? Itu Master Sekte Li, kata Qin Mu keras. Kaisar Yanfeng menekan keheranan dan menarik pandangannya, tidak berani melihat lagi. Nenek Xi tertawa. Bajingan, merusak rencanaku. Kalau tidak, kekaisaran ini akan menjadi sekte iblis surgawi kita. Kaisar, apakah lukamu sembuh? Sudahkah kultivasi Anda kembali ke puncaknya? Jika tidak kembali, Anda akan mati. Tatapan Kaisar Yanfeng bergerak dan mendarat di Yu Zhaoqing. Dia melihat bahwa dia tampak seperti dia dari wilayah asing sehingga dia berpikir sendiri, apakah dia kepala bulu surgawi yang disebutkan Menteri Qin? Kultivasinya sangat kuat, jadi siapa yang dia jaga? Tepat ketika dia memikirkan itu, dia melihat Kuezi yang sedang duduk di kursi roda, Tuli yang sedang mengayunkan kuasnya dengan cepat, dan pandangannya kemudian secara tidak sengaja beralih ke pemuda yang sedang menuruni gunung. Hati Kaisar Yanfeng bergetar hebat ketika dia melihat pemuda yang membawa peti itu. Pemuda itu tidak tampak tua, tetapi dia memberikan kehadiran yang sangat kuat, yang bahkan lebih kuat dari para dewa surga tinggi. Aku seharusnya membawa Sunshot Divine Cannon. Kaisar Yanfeng mengertakkan gigi. Harta ilahinya telah terluka terlalu parah, jadi kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Namun, Qin Mu telah mengumpulkan semua ahli aljabar di dunia dan mengatur model aljabar luar angkasa jembatan ilahi yang memungkinkannya untuk mengetahui banyak trik untuk memperbaiki harta ilahinya. Kultivasinya telah pulih hingga 90%, dan ia kembali menjadi salah satu pakar top di dunia. Namun, ketika dihadapkan dengan pemuda itu, dia punya perasaan bahwa dia adalah naga yang dipegang oleh titik lemahnya dan kulitnya akan dilepas. Orang itu sangat berbahaya, lebih dari Tuan Dao Tua dan Rulai Tua bersama-sama. Kultivasi Kaisar tidak buruk. Xing An melihat ke atas dan menyambutnya. Pengembara Wild Xing An memberi hormat kepada Yang Mulia. Kekuatan sihir Yang Mulia telah mencapai tingkat dewa, dan harta ilahi Anda telah hancur sebelum dibentuk kembali bersama-sama, jadi mereka lebih kuat dari harta ilahi orang lain. Mereka layak untuk koleksi saya. Matanya adalah mata buta, dan mereka tampaknya memiliki semacam sihir aneh yang bisa melihat segala sesuatu tentang semua orang. Sekali memandang Kaisar Yanfeng, dan dia tahu harta ilahinya telah dihancurkan dan dibangun kembali, memberi mereka stabilitas yang tak tertandingi. Ini membuatnya senang melihat mangsa. Kaisar Yanfeng merasa seolah-olah telah ditandai oleh pemangsa, dan hatinya menegang. Xing An kemudian menatap Blind, dan keheranan muncul di wajahnya. Dia memuji, pikiran teman Dao sebenarnya sangat kuat. Karena matamu sudah digali, kau memilih untuk berjalan di jalan lain dan mencapai puncak jenis mata suci lainnya. Apakah itu pikiran? Menggunakan roh primordial Anda sebagai ganti mata ilahi Anda. Mata pikiran tidak tertandingi di dunia ini, saya sangat menyukai roh primordial Anda. Blind mendengus dingin. Xing An kemudian menatap Yu Zhaoqing dan matanya bersinar. Kulitmu tidak buruk. Aku harus menyiapkan rak lain di dadaku untuk meletakkan kulitmu. Tatapannya kemudian mendarat di Kuezi yang berada di kursi roda. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari tubuh Kuezi, yang membuat yang terakhir marah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Kentut tua, kembalikan kakiku." Xing An mengabaikannya, pandangannya tertuju pada Tuli yang sedang melukis di aula di dekatnya. Ada gunung dan sungai tanpa batas, jurang beraneka ragam, dewa, makhluk abadi, hantu, dan monster di otakmu, dan hanya karena itu kau menggambar dunia tanpa batas. Saya suka otak Anda. Tuli berhenti dan menatapnya. Tatapan Xing An bergerak melewati tubuh para wanita, tidak memperhatikan mereka. Para wanita yang mengejar tabib mungkin adalah praktisi kuat yang memiliki reputasi baik di dunia bela diri, beberapa bahkan ada di tingkat Master Kultus, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mencapai tingkat yang akan menarik perhatian Xing An. Akhirnya, tatapannya mendarat pada Nenek Xi, dan keheranan muncul di wajahnya sekali lagi. Dia tidak terpesona oleh kecantikan Nenek Xi dan hanya bergumam, bagaimana mungkin manusia bisa memiliki kecantikan seperti itu? Tubuh ini, aku juga menginginkannya. Kamu terlambat. Li Tianxing mencibir. Xing An, tubuh ini milikku. Apakah itu Master Sekte Li? Xing An menyeringai dan berkata dengan santai, aku pernah melihatmu sebelumnya.
kamu adalah bakat luar biasa dan penuh ambisi, jadi apa yang mengubahmu menjadi dirimu sekarang? Itu benar, keindahan ilahi inilah yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Anda menanam roh primordial Anda di hati dao tubuh ini, ingin mengambil alih, untuk menjadi pemilik. Namun, karya seni ini menarik perhatian saya, jadi Anda hanya bisa minggir. Li Tianxing tersenyum genit, dengan cara yang bahkan gadis-gadis akan jatuh cinta, tetapi Xing An tetap tidak tergerak. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, saya hanya datang untuk mencari tabib ilahi Qin untuk mengobati luka saya, jadi saya tidak berharap untuk bertemu begitu banyak karya seni yang layak dikoleksi, saya benar-benar beruntung. Semuanya, semua orang. Dia menyapa semua orang, tidak mampu menahan kegembiraannya. Terima kasih semuanya. Kuizi tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menggulingkan kursi rodanya ke depan dan berteriak, aku mungkin adalah kaki ilahi, tetapi aku juga tangan ilahi. Teknik switching Sun Heavenly Pilfering bukan hanya teknik kaki. Suara mendesing. Kursi roda itu terbang ke atas dan tangan Kuizi mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, memesona mata semua orang. Heaven Pilfering Sun Switching Teknik dipisahkan menjadi Heaven Pilfering Divine Legs dan Sun Switching Divine Hands. Alasan mengapa Kuizi bisa dikenal sebagai pencuri dewa adalah karena keahlian tangannya juga sangat menakutkan, mampu mengabaikan semua segel dan batasan, mencuri surga dan mengubah matahari. Kursi roda hancur, dan Kuizi terbang mundur. Dia menabrak aula dan berbaring di tanah, tidak bisa bangun. Tangan ilahi, kamu masih sedikit kurang. Xing An tertawa dan berbalik. Raungan naga terdengar, dan telapak tangannya menggenggam ujung tombak si buta. Itu adalah Divine Spear Long Tuo yang terbuat dari tulang naga hitam. Tombak itu maju seperti naga dan meraung. Langkah kaki Blank gesit, dan senjatanya seperti ilusi, menusuk ke arah Xing An seperti naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pencapaian buta dalam keterampilan tombak saja sudah di puncak. Dia telah mendekati naga pemeliharaan Saffron sebelum yang lain bisa melihat apapun, mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Meskipun dia tidak memiliki mata ilahi pikiran bahkan lebih kuat daripada mata ilahi, sehingga dia bisa melihat melalui kekurangan dalam semua gerakan. Long Tuo bergerak sesuai keinginannya, dan serangannya tak tertandingi. Namun, dia telah bertemu dengan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Mata Xing An adalah matanya, dan mereka hanya sedikit lebih rendah dari pikiran mata dewa. Selain itu, kekuatan sihir Xing An adalah seperti dewa, sehingga setiap pukulan yang diterimanya menyebabkan Long Tuo gemetar tanpa henti. Perawakan kecil Blind juga bergetar terus-menerus saat dia bergerak mundur untuk melepaskan kekuatan, tangannya mati rasa. Alis buta menyatu, dan Black Tortoise Primordial Spirit muncul di belakangnya. Dia menggunakan semua kekuatannya dan bergerak bersama dengan permaisuri-permaisuri dan semua wanita lain yang datang bergegas. Dalam sekejap, semua jenis cahaya meledak di Manor saat seni ilahi yang luas dan kuat muncul. Teriakan tercengang terdengar saat janda permaisuri dan banyak wanita muntah darah saat terbang mundur. Xing An tersenyum dan berkata, kalian bahkan tidak membuatku ingin menjemputmu, jadi kamu tidak perlu datang untuk mempermalukan dirimu sendiri. Tubuh Kaisar Yanfeng bergetar, dan ki vital meledak. Harta ilahinya bergemuruh ketika mereka membuka, dan auman naga dan lolongan harimau datang dari mereka. Dia mengulurkan tangannya, dan 9 naga api ilahi turun dari langit. Xing An menyeringai, dan bagian atas kepalanya tiba-tiba terbuka. Itu terbang seperti mangkuk sedekah emas besar. 9 naga api ilahi ditangkap olehnya sebelum kembali ke kepalanya. Kaisar Yanfeng heran, tetapi segera setelah itu, naga-naga surgawi yang melilit di sekitarnya menyerang dalam jarak dekat ketika ia bekerja bersama-sama dengan orang buta melawan Xing An. Pada saat yang sama, sikat besar tunarungu itu seperti balok yang dia jentikan dengan kekuatan. Lukisan yang baru saja ia selesaikan terbang keluar dari aula. Memegang kuasnya, Tuli melompat seolah-olah dia melonjak. Dia tiba-tiba tenggelam dan memasuki sebuah lukisan, kuasnya menusuk dari dalam untuk mengolesi tubuh Xing An, dan yang lain tidak bisa membantu jatuh ke dalam. Lukisan didirikan di udara dan berkibar di sekitar. Ada puluhan ribu dewa dan setan di dalam mereka yang mengepung dan menyerang Xing An. Dia bergerak melalui lukisan dan membunuh mereka semua, mengubahnya menjadi genangan tinta. Tiba-tiba, Tuli melompat keluar, dan kuasnya yang besar dioleskan ke semua lukisannya. Poni-poni yang menggoncang dunia terdengar saat bagian dalam lukisan itu runtuh dan menyusut sebelum meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tuli menghela nafas lega ketika sebuah telapak tangan keluar dari pusat ledakan, mengetuk perutnya. Buta buru-buru membuang Long Tuo yang berubah menjadi naga hitam. Kekuatan kedua pria itu meledak, dan Tuli terbang mundur sambil muntah darah. Dia memanjat berdiri dari tempat dia mendarat dan meludahkan seteguk darah lagi. Anggota tubuhnya menjadi lemah, dan dia berbaring di tanah sambil mendesis, kekuatan sihir dan tubuh jasmaninya terlalu kuat, aku tidak bisa melukainya. Namun, dia terjebak dalam lukisanku sekarang, begitu cepat, aku tidak bisa menjebaknya lebih lama. Kaisar Yanfeng bergegas ke pusat ledakan, dan para naga pergi mencari Xing An.
Pada saat yang sama, Black Spear Long Tuo Blind juga menikam terus-menerus, bergerak secepat kilat, tetapi tidak melukai Kaisar Yanfeng. Setiap serangan ditujukan tepat pada Xing An. Giliranku! Li Tianxing mendesis panjang dan terbang. Li Tianxing mengulurkan tangannya, dan ruang itu tampaknya runtuh saat jatuh ke tangannya. Ruang di sekitarnya memperlakukan telapak tangan sebagai pusat lingkaran dan garis-garis urat yang padat seperti benang terbentuk. Setiap simpul dari garis-garis seperti benang mewakili sebuah bintang. Beberapa lusin bintang membentuk rasi bintang, dan 360 bintang dari semua ukuran membentuk ruang dan jaringan surga yang melingkupi. Itu adalah kekuatan palm bintang surgawi yang luar biasa. Nenek Xi menyerang ke arah pusat ledakan dan bertarung bersama dengan Kaisar Yanfeng. Seketika, denyut nadi yang keras datang dari epicentrum yang membombardir sekelilingnya, menyebabkan sejumlah monster yang tidak dikenal di Manor mengeluarkan darah dari tremor. Mereka semua buru-buru bersembunyi di aula untuk menghindari dampak. Setengah jalan ke atas gunung, Qin Mu dan Ling Yuxiu memiliki naga banjir yang berdiri di depan mereka untuk memblokir akibat dari seni ilahi. Qin Mu meletakkan tangannya di pedang bebas, dan langit di matanya terbuka saat dia menatap erat pada pertempuran di istana. Jari-jarinya terus mengetuk gagang pedang dan semua jenis Wuji, Taiji, 4 simbol dan 8 diagram rune muncul di depan dan di belakangnya saat dia dengan panik menghitung. Di tengah ledakan, dunia dalam lukisan yang telah runtuh perlahan memudar. Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing mengepung tempat itu, menyerang sambil berlari kencang. Tombak hitam di tangan Blind, sementara itu, telah menjadi semakin lama. Dengan sentakan, kakinya juga bergerak terus-menerus saat dia menusuk lukisan itu. Dari dalamnya, lengan dan kaki menyerang ke arah luar untuk berbenturan dengan 3 ahli, dan mereka tidak dirugikan. Kekuatan sihir Kaisar Yanfeng sangat kuat. Meskipun kultivasinya belum pulih ke puncaknya, tingkat kekuatan sihirnya sudah bisa membuatnya berdiri di atas seluruh dunia. Bahkan melampaui Li Tianxing dan Blind, dengan gerakannya menjadi besar dalam skala dan diisi dengan kekuatan sementara pukulannya berat, sengit, dan sombong. Li Tianxing, di sisi lain, adalah setingkat lebih tinggi dalam seni ilahi. Teknik Unity-nya mungkin bukan pengajaran yang benar, tetapi dengan menyatukan Great Educational Heavenly Devil Scriptures, dia bisa menjalankan semua jenis teknik, keterampilan, dan seni ilahi secara bebas. Selain itu, Qin Mu bahkan melihat sesuatu yang tidak dimilikinya. Kekuatan seni ilahi Xing An sangat kuat, dan kekuatan sihirnya juga kuat. Tubuh mayatnya bahkan lebih konyol, menyebabkan darah keluar dari mulut ketiga lawan. Bahkan lukisan itu sendiri terus membelah dari getaran. Dia akan melarikan diri. Qin Mu sedikit mengernyit saat melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dia kemudian berteriak, "Ketua Yu!" Yu Zhaoqing bergegas keluar dengan langkah cepat, kakinya bergerak seolah-olah dia sedang terbang. Dia meletakkan kedua jarinya bersamaan saat dia menusuk ke arah lukisan itu. Kecepatannya sangat cepat saat dia bergerak seperti lampu yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Cahaya melintas di ujung jari-jarinya, dan itu seperti pedang tajam yang menusuk lukisan itu dengan kecepatan kilat. Yu Zhaoqing berhasil dalam serangannya dan langsung merasakan kekuatan yang sangat kuat melawan dari lukisan itu, membuat tubuhnya yang halus bergetar sebelum jatuh kembali. Tiba-tiba, sayap di tubuh Yu Zhaoqing terbuka untuk mengangkatnya. Dia berhenti di langit, lusinan sayapnya mengepak dengan tergesa-gesa. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di pakaian tubuhnya, dan cahaya bersirkulasi dengan cepat, melesat keluar dari sisiknya ke dalam lukisan. Jejak darah bisa dilihat dari dalam, yang membangkitkan semangat Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing, menyebabkan serangan mereka menjadi lebih terkonsentrasi. Qin Mu memiliki ekspresi gugup ketika dia berkata kepada gadis-gadis di belakangnya dengan suara rendah, "Ambil kesempatan ini untuk bersembunyi di aula." Ling Yuxiu buru-buru membawa Yan Jingjing dan yang lainnya turun gunung dan bersembunyi di salah satu aula. Qin Mu kemudian sedikit mengernyit. Perhitungan yang ada di depan dan di belakangnya masih berjalan dengan panik, tetapi dia segera merasa bahwa kebijaksanaannya tidak cukup. Dia tidak bisa lagi menghitung berapa peluang buta dan sisanya untuk meraih kemenangan. Kakinya bergerak saat dia menghitung sudut dan tingkat keberhasilan serangannya. Dengan eksekusi rahasia kontrol naga, naga banjir melilit tubuhnya dan meminjamkannya kekuatan sihir mereka. Aura Qin Mu naik secara dramatis, dan ketika naga banjir meminjamkan kekuatan mereka kepadanya, tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Kekuatan sihirnya tumbuh semakin kuat sementara sisik naga juga dengan panik tumbuh keluar dari tubuh luarnya, menutupi kulitnya. Lebih 9 tanda pembentukan langit muncul di murid-muridnya. Dia telah mengeksekusi teknik 9 mata surgawi secara ekstrim. Tidak hanya dia menggunakan pencapaian aljabar unggul untuk menghitung, dia juga menggunakan mata ilahi untuk mengamati pertempuran dan menghitung. Xing An memiliki kekurangan. Bagian tubuhnya tidak beradaptasi dengan baik dan mulai saling menolak. Matanya tiba-tiba menyala, dan kekuatan mentalnya meledak untuk menghubungi Yu Zhaoqing dengan pikirannya. Dia kemudian segera menggunakan gelombang otaknya untuk memberitahu Blind, Li Tianxing, dan Kaisar Yanfeng. Di titik setengah gunung,
Qin Mu berhenti dan menekuk lututnya untuk berjongkok. Naga banjir di tubuhnya mengamuk dengan kekuatan sihir, menyebabkan auranya tiba-tiba menjadi mengamuk juga. Telapak tangan Qin Mu yang memegang gagang pedang riang bergerak, dan cahaya pedang memenuhi surga. Kekuatan di kakinya meledak, dan dia hampir meniru kecepatan Kuezi ketika dia berada di puncaknya. Dimanapun Qin Mu lewat, akan ada ratusan dan ribuan bayangan yang saling tumpang tindih, bergerak maju terus-menerus menuju lukisan itu. Dia mencapainya saat cahaya pedang dari pedang riang adalah yang paling panas. Kecepatannya mencapai ekstremnya, dan cahaya pedang-pedang riang seperti bor besar yang melintas, menembus lukisan. Dada Xing An dipukul oleh pedang, dan dia ditikam melalui lukisan itu, yang kemudian diparut potong. Pada saat yang sama, serangan Blind tiba. Tombak naga hitam Long Tuo menusuk punggung Xing An dan keluar dari dadanya, menghindari jantungnya. Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing menggunakan Nine Dragon Mountain Breaking Palm dan Great Overarching Heavenly Stars Palm Fork untuk menyerang pada saat yang sama terhadap kuil kiri dan kanan Xing An, menyebabkan kekuatan penghancur besar mengalir ke otaknya. Pada saat yang sama, lampu-lampu yang mengalir melalui tubuh Yu Zhaoqing terbang keluar untuk menusuk kaki Xing An, memperbaiki kakinya ke tanah. Apakah sudah berakhir? Semua orang menghela nafas lega. Yu Zhaoqing memainkan peran paling penting dalam pertempuran ini. Dengan dia sebagai pemerintah pusat, Li Tianxing, Kaisar Yanfeng, dan Blind dapat bekerja sama sebagai satu. Hanya saat itulah mereka tiba-tiba bisa melepaskan gerakan paling kejam mereka, membunuh Xing An dalam satu serangan. Kalian tidak buruk. Xing An yang tertabrak pedang dan tombak tiba-tiba mengangkat wajahnya penuh pujian. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan berbagai luka, tapi itu hanya sesaat. Seolah-olah itu hidup, tiba-tiba dilarikan kembali ke tubuhnya. Kalian semua tidak buruk. Xing An tertawa keras, dan wajah Qin Mu berubah secara drastis. Dia buru-buru mengeluarkan pedangnya, tetapi pada saat itu, Xing An mengulurkan tangannya untuk mengibaskannya. Tubuh Qin Mu gemetar hebat, dan naga banjir menangis sedih saat mereka jatuh darinya. Kekuatannya langsung menurun. Blind mengguncang tombaknya dan mengayunkan Xing An ke udara, menyelamatkan Qin Mu. Xing An mengulurkan tangannya untuk menampar Divine Spear Long Tuo, dan percikan langsung terbang di sekitar tangan Blind. Daging dan darah telapak tangannya semua berantakan oleh gesekan dengan Divine Spear Long Tuo yang datang menimpanya. Begitu Divine Spear Long Tuo melihat bahwa itu akan menusuk dadanya, itu berubah kembali menjadi naga tulang hitam untuk melilit di sekitarnya, gemetar hebat untuk melepaskan kekuatan Xing An. Divine Spear Long Tulang Tuo bergemuruh dengan raungan naga. Baru saat itulah ia bisa melepaskan kekuatan. Naga tulang hitam mengangkat kepalanya dan melilitkannya lebih erat ke Blind. Xing An jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ada dua lubang besar di dadanya yang disebabkan oleh pedang Qin Mu dan tombak Blind. Kepalanya hampir terjepit karena seni ilahi tangan Kaisar Li Tianxing dan Kaisar Yanfeng. Sementara itu, ada lebih dari selusin lubang di kakinya dari serangan Yu Zhaoqing. Kalian benar-benar tidak buruk. Wajah Xing An panjang dan sempit agar tidak terjepit, dan wajahnya bengkok. Namun, dia tetap tersenyum dengan ikhlas. Kalian layak menggunakan kekuatan penuhku. Dada yang selalu dibawanya bersamanya terbelah, dan 3 kepala keluar. Xing An mengangkat tangannya untuk mengambil miliknya yang telah tergencet, dan 3 yang baru mendarat di lehernya, masing-masing memberikan goyangan. Bola mata di kepala terjepit kemudian terbang keluar untuk mengganti bola mata di salah satu kepala. 4 lengan lagi kemudian terbang keluar dari dada dan datang ke sisinya, tumbuh ke dalam tubuhnya. Xing An menggerakkan mereka dan mengulurkan satu tangan untuk mengeluarkan hati ilahi yang telah ditusuk, menggantinya dengan yang lain. Dia kemudian menarik tulang rusuk yang telah diiris terpisah dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, aku hanya bisa dikatakan tidak membuat kerugian. Kalian semua tidak buruk, layak menjadi bagian dari koleksi saya. Ekspresi Blind berubah saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Long Tuo terbang ke tangannya dan berubah kembali menjadi tombak hitam. Dia berteriak dengan keras, kita tidak bisa menunggu dia selesai mengubah tubuhnya. Tombak besar di tangannya menusuk ke depan. Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing segera pergi ke kiri dan kanan untuk menyerang. Yu Zhaoqing juga menggunakan semua yang dia bisa, tetapi Xing An tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya, menggunakan 2 tangan untuk terus mengubah tubuhnya yang rusak. Kaisar Yanfeng menderita banyak pukulan dan terbang mundur. Ujung Divine Spear Long Tuo Blind diraih oleh tangan lain Xing An yang memberikan sentakan kuat untuk menggerakkan Blind tinggi-tinggi ke langit. 2 kepala terbuka lebar untuk melolong nyaring. Suara mereka seperti halilintar menyerang Yu Zhaoqing yang ada di udara, menyebabkan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia kehilangan kendali kesadarannya dan jatuh dari langit. Kekuatan telapak tangan Ling Tianxing meledak, tapi yang dia lihat selanjutnya adalah Xing An yang selesai menggantikan bagian tubuhnya, menghadapnya dengan 3 kepala dan 6 lengannya. Bagaimana aku akan bertarung seperti ini? Pikirannya kosong. Kultus Guru Li, Anda telah menanam setan di hati Dao. 3 wajah Xing An mengungkapkan senyum aneh.
Setiap wajah tampak berbeda, memiliki campuran pria dan wanita, muda dan tua. Sangat mudah untuk istirahat. Setelah kamu mati, aku akan menjaga tubuh ini dengan hati-hati. Ekspresi Li Tianxing berubah sedikit, dan Great Palm Angkatan Langit Surgawi yang besar secara instan berubah. Prestasinya dalam seni mantra sihir bisa dikatakan nomor 1 di dunia. Node dari Great Heaven Overarching Stars Palm Fork adalah bintang, dan ketika mereka berputar, atribut dari gaya palm akan berubah dan kekuatannya juga akan menjadi berbeda. Kekuatan telapak tangannya mungkin tampak seperti seni ilahi tubuh jasmani, tetapi pada akarnya, itu adalah seni ilahi mantra. Itu memiliki ruang batin, segudang perubahan, dan hampir tak terbatas. Faktanya, setelah Li Tianxing berhasil menumbuhkan kekuatan Palm Stars Great Heavenly Overarching, dia kehilangan motivasi untuk meningkat. Jenis seni ilahi itu terlalu sempurna, begitu sempurna sehingga semua seni ilahi lainnya yang diciptakan setelah itu tidak bisa melampaui itu. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar memiliki teknik persatuan, dan dia menyebut Great Heavenly Stars Palm. Teknik persatuannya yang mampu mengendalikan semua seni ilahi dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Namun tidak peduli berapa kali kekuatan telapak tangannya berubah, Xing An tidak memperhatikannya. Dia bahkan tidak mencoba menebak transformasi kekuatan telapak tangannya atau seni ilahi. Tidak peduli berapa kali seni ilahi berubah, Xing An memecah mereka dengan kekuatan kasar. Tinju Tuhan, kekuatan dewa, kekuatan sihir dewa, dia adalah dewa yang mengabaikan semua perubahannya dan hanya menghancurkan segalanya di jalannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Li Tianxing, dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan keluar dari kekuatan telapak tangan Xing An. Kekuatan itu membombardir ki vitalnya dan menabrak benih iblis. Kaisar Yan Feng dan Blind menyerang. Yu Zhaoqing juga bangkit untuk bertarung. Empat tangan Xing An berurusan dengan serangan Kaisar Yan Feng dan Blind sementara ki vital bangkit dari atas kepalanya untuk berubah menjadi jembatan ilahi. Roh primordialnya berdiri di atasnya dan bertarung dengan Yu Zhaoqing, menghalangi gerakan 3 orang dan bahkan melukai mereka. Terlalu menakutkan. Kaisar Yan Feng tidak bisa melewati 3 kepala dan 6 lengan. Blind memiliki kemampuan untuk menerobos pertahanan Xing An, tetapi kekuatan yang lain terlalu kuat. Kekuatan sihirnya jauh melebihi Blind, yang membuat serangannya tidak mematikan. Pertempuran antara Yu Zhaoqing dan Xing An di jembatan ilahi dipenuhi dengan bahaya. Roh primordial Xing An sangat aneh dan menakutkan. Itu berubah tanpa henti, kadang-kadang menjadi dewa naga hijau, terkadang dewa harimau putih, dan pada yang lain kura-kura hitam atau vermilion bird. Dia bahkan telah menangkap arwah para ahli purba yang telah mengolahnya ke alam dewa. Kebal. Darah terus mengalir dari mulut Li Tianxing, dan benih iblis itu berangsur-angsur terguncang. Namun sebelum itu terjadi, tubuh jasmani mungkin tidak bisa menanganinya. Bagaimanapun, tubuh itu milik murid, si Youyo. Li Tianxing telah mengubah roh primordialnya menjadi iblis hati, menanam iblis dalam hati daonya. Dia kemudian meminjam tubuh si Youyo untuk terus memelihara dirinya sendiri dan menjadi lebih kuat. Baru-baru ini dia mencoba untuk melebur dan mengambil alih tubuh. Karena itu, kultivasi si Youyo telah meningkat secara drastis, menembus hidup dan mati setahun yang lalu dan jembatan ilahi baru-baru ini. Namun roh primordial si Youyo tidak bisa menahan serangan Xing An. Sebelum benih iblis Li Tianxing terbunuh, si Youyo mungkin akan mati di tangan Xing An. Setelah Youyo mati, tubuh ini akan menjadi milikku, aku bisa melarikan diri, Xing An tidak bisa menahan aku. Li Tianxing sangat gembira. Dia selalu bertengkar memperebutkan tubuh tanpa cacat dengan si Youyo namun selalu ada buta, kepala desa, dan juga Rulai tua yang menghalangi, dan sekarang dia akhirnya akan mendapatkan keinginannya. Apa yang dia cintai bukanlah si Youyo sebagai pribadi, tetapi tubuhnya. Seberapa baik menjadi seorang wanita dengan kecantikan yang bahkan membuat iri para dewa? Begitu indahnya sehingga seseorang terlihat keluar dari dunia ini? Li Tianxing mendesis dengan keras, dan cahaya iblis yang menakutkan meledak dari tubuh si Youyo, melesat keluar dari hatinya dan menusuk hati Xing An. Cahaya hitam itu seperti jembatan bagi roh primordial Li Tianxing untuk menyerbu Xing An. Muridku yang baik, pergilah. Dia memasuki hati Dao Xing An, dan dia benar-benar merasa damai, seperti dia belum pernah rasakan sebelumnya. Nenek si bangun dan bingung kata-kata. Yu Zhaoqing jatuh dari langit sambil batuk darah, Divine Spear Long Tuo buta ditekuk dan lengannya patah, Kaisar Yan Feng diangkat tinggi oleh Xing An sebelum dilempar kepalanya terlebih dahulu ke tanah. Janda permaisuri dan sisanya saat ini berdiri dengan kaki gemetar. Kuezi mencoba merangkak dengan tangannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut tuli sementara dia memegang kuasnya dengan tangan gemetar, tidak mampu mengendalikannya sama sekali. Qin Mu sedang menyempurnakan pil semangat dengan panik, mengobati luka-luka naga banjir yang terluka. Semua orang telah kalah. Mereka menderita kekalahan telak. Telapak tangan Xing An mendatangi Nenek Si, yang ingin menghancurkan roh primordialnya. Tiba-tiba,
Telapak tangan itu berhenti di depan wajahnya dan menjadi agak lembut saat merapikan rambut indahnya yang berantakan di pelipisnya. Salah satu kepala Xing An menunduk untuk menatapnya dengan tatapan lembut seolah itu adalah pagi hari 100 tahun yang lalu. Kamu, jadilah wanita cantik dan jalani hidupmu dengan bahagia, cepat pergi, suara Li Tianxing berkata dari kepala Xing An. Dia kemudian berteriak dengan keras, Xing An, ikuti aku sampai mati. Disintegrasi iblis surgawi. Kultus Master Li, Anda terlalu lancang. Hanya biji iblis belaka dan Anda ingin mengambil alih tubuh jasmani saya? Teriakan sengit datang dari dua kepala Xing An lainnya. Ada gemuruh, dan ledakan dahsyat datang dari tubuh Xing An. Itu bergetar, anggota badan keluar dari kendali. Kuizi dengan paksa mendorong dirinya untuk terbang keluar dari aula, tangannya mendatangi mata Xing An. Yu Zhaoqing meledak dengan kekuatannya yang terakhir, dan sinar warna-warni menahan tubuh Xing An di tempatnya. Blind mengangkat tombaknya dengan satu tangan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menusuk hati Xing An. Kaisar Yan Feng menggeram dan melayang ke udara sambil terbalik. Dia membujuk petir yang setebal naga untuk menyerang lawannya dengan panik. Setumpuk sampah, tubuh Xing An tiba-tiba hancur, dan kepala, lengan, dada, hati, dan kaki keluar dari dadanya. Semua kepala marah karena marah. Kamu semua sekelompok sampah. Jadi bagaimana jika Anda menggunakan disintegrasi iblis surgawi, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Semua orang terbang ke segala arah dan batuk darah tanpa henti. Qin Mou melompat dan terbang ketika naga banjir mengejarnya dengan panik untuk melilit tubuhnya, mengangkat auranya secara drastis. Dia mengangkat pedangnya untuk menusuk Xing An yang memasang kembali tubuhnya. Lengan Xing An jatuh dari tubuhnya dan mengetuk lebih dari selusin kali dalam sepersekian detik, sekali lagi melukai naga banjir. Mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Xing An menarik kembali tangannya dan terus menempelkan yang baru ke tubuhnya. Dia menjentikan Qin Mou dengan jari dan berkata dengan dingin, jika bukan karena kau masih berguna bagiku, aku bisa meledakkanmu sampai mati hanya dengan napas. Lengan yang baru saja ia hubungkan tiba-tiba jatuh dari ketiaknya dan jatuh ke tanah. Xing An tertegun, dia melihat ke bawah ke lengan itu, dan salah satu matanya tiba-tiba keluar dari rongga matanya, memutar 2 putaran di tanah. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tidak bingung. Sebuah telinganya terlepas, tetapi ketika dia hendak menangkapnya, lengannya juga tiba-tiba jatuh dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Mou dengan terburu-buru, tapi kepala itu jatuh. Dia berteriak dari tanah, kamu meracuni aku? Qin Mou naik dan menyeka darah di sudut mulutnya sambil berkata dengan kejam, aku baru saja menyulingkan suplemen untukmu. Dan itu bekerja dengan sempurna. Suplemen? Xing An sedikit terpana. Dadanya tiba-tiba meledak terbuka saat tulang rusuk keluar dari darah dan dagingnya. Yang terakhir tampaknya menolak tulang rusuknya, dan itu tampak sangat menakutkan. Darah ilahi di tubuhnya juga mengalir keluar. Setelah itu, sebuah kaki tiba-tiba meninggalkan tubuh tanpa kendali. Apa yang kamu berikan padaku benar-benar suplemen, bukan racun? Wajah Xing An akhirnya menjadi bingung ketika kepala lain jatuh. Bola mata, telinga, dan hidung semuanya meluncur. Bola mata, hidung, dan lidah yang terpencar-pencar memantul, mencoba menempelkan diri ke kepala. Tetapi begitu berhasil, mereka akan jatuh lagi. Mereka tidak bisa bergabung satu sama lain. Kaisar Yan Feng, Blind, dan yang lainnya melihat secercah harapan dan segera menyerang. Xing An mengangkat tangannya untuk meraih Divine Spear Long Tuo yang buta tusuk ke arahnya. Saat dia memegangnya, seluruh lengannya terbang dengan tombak. Dia memblokir tinju Kaisar Yan Feng, dan tulang punggungnya tiba-tiba meluncur keluar dari tubuhnya. Itu bukan miliknya juga, tetapi berasal dari kerangka ilahi. Itu tidak bisa menjadi suplemen, tidak bisa menjadi suplemen. Xing An bingung. Nenek Si tiba-tiba menampar dadanya dengan telapak tangannya, dan apa yang dia gunakan adalah kekuatan bintang besar surgawi bintang Li Tianxing yang menembus dadanya. Jantungnya melompat keluar dan mendarat di tanah, memantul 2 kali. Bagaimana itu bisa menjadi suplemen? Xing An masih belum mati. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan serangan semua orang, semakin bertambah ketakutan. Suplemen hanya bisa membuatnya lebih kuat, jadi mengapa itu membuat tubuhnya terbelah? Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah tumpah ke segala arah. Itu datang dari ahli lain dan bukan dari tubuh yang sama dengan jantung dan tubuhnya, jadi itu menolak semua bagian tubuh. Racun apa yang kau berikan padaku? Kepala Xing An yang telah mendarat di tanah terbang lagi dan menerkam. Qin Mou tidak tepat waktu untuk menghindarinya, tetapi pada saat itu, tangan Kuizi bergerak dengan kecepatan kilat, dan dia berlari kencang. Dia tiba-tiba melompat dan meraih kepala sambil berteriak, kembalikan kakiku. Kepala itu merong keras, meniup Kuizi, namun, dia datang kembali dan bertarung dengan kepala lagi. Sebuah kaki berlari di tanah, bergegas menuju Qin Mou. Tuli membuang sikat di tangannya dengan kekuatan, dan itu menyapu Qin Mou, mengambil kaki itu menjadi sebuah lukisan. Tuli pingsan di punggungnya dan terengah-engah.
Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggambar sebuah lukisan harimau fierce. Di dalamnya, seekor harimau ganas memegang kaki itu di mulutnya dan melarikan diri. Qin Mu menghela nafas lega. Apa yang dia berikan pada Xing An memang suplemen, obat sejati. Ingin menggunakan racun melawan Xing An hampir tidak mungkin. Sulit untuk mengatakan apakah bahkan tabib memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jelas kemudian bahwa tidak mungkin bagi Qin Mu untuk memurnikan racun yang begitu indah. Xing An telah mengalahkan Blind, Deaf, Kuezi, Li Tianxing, dan Kaisar Yanfeng, semua eksistensi yang tak tertandingi ini, sampai-sampai mereka tidak punya cara pembalasan. Permaisuri-permaisuri dan sisa para ahli bahkan tidak bertahan satu putaran sebelum jatuh. Xing An jelas beberapa kali lebih kuat dari naga pemeliharaan Saffron. Qin Mu telah menggunakan Tree Break Powder-nya untuk meracuni naga pemeliharaan Saffron, namun itu hanya mengganggunya tanpa menimbulkan ancaman bagi hidupnya, jadi meracuni Xing An bukanlah hal terbaik untuk dilakukan. Selain itu, Xing An juga ahli dalam bidang kedokteran. Pencapaiannya dalam seni penyembuhan bisa ditandingi oleh beberapa orang di dunia ini, jadi akan mudah baginya untuk melihatnya jika Qin Mu menggunakan racun. Bagi seorang tabib ilahi yang mengejar tujuan tertentu, meracuni lawan adalah semacam seni. Salah satu yang tidak serta-merta membutuhkan penggunaan racun. Xing An sangat kuat, tapi kekurangannya juga mudah dilihat. Semua bagian tubuhnya diambil dari praktisi kuat lainnya dan tidak satu dengan tubuh aslinya, sehingga mereka akan dengan mudah menolak satu sama lain. Tabib pernah mengajar Qin Mu bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertahanan diri, sistem kekebalan. Ketika transplantasi organ, mudah bagi tubuh asli untuk mengenali yang asing sebagai penyerbu yang perlu diberantas. Ini adalah alasan mengapa bagian tubuh Xing An mulai saling menolak. Tabib juga mengajarkan Qin Mu bahwa sebagian besar penyakit datang dari kemunduran sistem pertahanan diri. Misalnya, wabah flu dapat diberantas dengan memperkuat sistem konstitusi dan pertahanan diri seseorang. Dengan dua poin ini, Qin Mu datang dengan metode untuk berurusan dengan Xing An, dan itu dengan menyempurnakan suplemen yang hebat. Itu akan memperkuat rasa penolakan di antara semua bagian tubuhnya, meningkatkannya secara maksimal. Sebagai satu-satunya pemuda di desa Daksu, Qin Mu telah menjalani ajaran yang paling ketat sejak ia masih muda dan telah dihancurkan oleh 9 penatua desa Daksu. Apa yang disebut keluarga ketat telah membuatnya secara mendalam menanamkan semua ajaran dan tradisi baik di dalam hatinya, yang kemudian menjadi standar perilaku pribadinya. Qin Mu menggunakan rahasia kontrol naga untuk membawa naga banjir untuk menyerang, dan ketika lengan Xing An menyerang mereka, suplemen yang jauh lebih kuat mengambil kesempatan untuk memasuki lengan Xing An. Kemudian masuk ke dalam hatinya, dan dari sana ke seluruh bagian tubuhnya. Qin Mu telah menciptakan dosis terkuat yang bahkan bisa memulihkan tubuh naga banjir yang terluka. Ketika suplemen memasuki tubuh Xing An, energi obat mulai berlaku dan memperkuat penolakan sistem kekebalannya berkali-kali. Meracuni dia tidak akan menjadi serangan mematikan, tetapi menambahinya bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Ini adalah seni penyembuhan yang diberikan tabib kepada Qin Mu. Yu Zhaoqing, janda permaisuri, dan sisanya menekan luka-luka mereka untuk datang untuk bertarung sekali lagi. Karena tubuh Xing An telah terbelah menjadi beberapa bagian, kepala-kepala di tanah terbang dan berteriak, "Mencoba membunuhku seperti ini? Kalian terlalu naif." Tubuhnya yang tersebar tiba-tiba mendaratkan pukulan fatal pada semua orang. Tetapi karena tidak ada dukungan dari tubuh jasmani, kekuatan sihirnya jauh lebih rendah dari apa yang dia miliki sebelumnya. Harta ilahinya juga direbut oleh orang lain, dan bahkan harta ilahinya telah terpisah dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan sihirnya tersebar. Setiap serangan yang dia lakukan tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Meski begitu, kemampuannya masih sangat kuat. Selanjutnya, kepala, kaki, lengan, dan bola mata melayang-layang membuat rambut semua orang berdiri. Tiba-tiba, beberapa kaki berlari kencang dan menempelkan diri ke bagian bawah dada Xing An. Kaki mereka mengerahkan kekuatan dan mengangkatnya ke langit. Dia mencoba melarikan diri. Kuezi menggunakan tangannya sebagai kaki untuk berlari dengan kecepatan terbang, berteriak ketika dia meraih kedua kakinya, "Kembalikan, kakiku!" Dada terbuka, dan kepala dan mata lainnya terbang untuk menyerang Kuezi. Kaisar Yanfeng berteriak keras dan meludahkan panah darah dari mulutnya. Panah darah itu berubah menjadi naga darah yang melambung ke langit. Kaisar Yanfeng melompat ke punggungnya dan langsung menuju peti di langit. Blind mendorong dirinya dengan tombaknya yang besar dan melompat ke langit. Divine Spear Long Tuo mengguncang tubuhnya untuk menyeretnya ke udara saat itu bergegas menuju dada di atas. Nenek Si, Yu Zhaoqing, permaisuri-permaisuri, dan yang lainnya semua menjalankan gerakan mereka untuk bergegas ke langit, memotong dada. Kaisar Yanfeng jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah, terus-menerus mengeluarkan darah. Kuezi juga jatuh tepat setelah itu, tetapi dia terus memeluk kedua kakinya dengan erat, tidak menyerah. Qin Mu berlari kencang dan mengulurkan tangannya untuk menangkap, tetapi lukanya semua terbuka pada saat itu, dan dia tersandung. Kuezi jatuh dari lengannya dan jatuh ke tanah.
Muer, kamu tidak berbakti, Kuezi terpental satu kali sebelum mendarat lagi. Matanya berputar dan dia pingsan. Namun, dia masih memeluk kedua kakinya dengan erat, cengkeramannya tidak kendur sedikitpun. Qin Mu menggaruk kepalanya dan berpikir, jika aku menggunakan rahasia kontrol naga untuk mengendalikan naga-naga banjir itu, kecepatanku bisa sedikit lebih cepat. Dia segera mengeksekusi rahasia kontrol naga dan banyak naga banjir merayap padanya sambil menekan luka-luka mereka. Para ahli terus-menerus jatuh dari langit sementara Kaisar Yanfeng berjuang untuk bangkit. Ketika dia melihat janda permaisuri jatuh juga, dia berjuang untuk menabrak dan menangkapnya. Darah memuntahkan dari mulutnya saat dia dihancurkan lagi. Ketika Qin Mu akhirnya meminjam kekuatan naga banjir, Yu Shaoqing jatuh dari langit. Dia ingin menangkapnya, tetapi melihat pakaiannya berubah menjadi sayap bersisik yang mengepak tanpa henti, menghentikan momentum kejatuhannya. Qin Mu berhenti, tapi kemudian Yu Shaoqing tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan sayap bersisiknya jatuh lemas. Dia jatuh ke tanah, karena sudah terlambat bagi Qin Mu untuk pergi dan menangkapnya. Hanya ada Nenek Si dan Buta yang tertinggal dari mereka yang masih menyerang dada. Qin Mu kemudian segera naik ke langit. Naga banjir yang ada di tubuhnya terluka parah dan tidak bisa bertahan lama sebelum mereka harus meninggalkan tubuhnya, jadi dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pertempuran di langit sangat aneh. Nenek Si dan Blind diliputi luka berat sambil berdiri di atas peti dan bertahan melawan serangan yang datang dari segala arah. Apa yang menyerang mereka adalah bagian tubuh Xing An. Mata ilahinya menembakkan cahaya ilahi, bagian atas tengkoraknya terbang seperti mangkuk sedekah, tinjunya, kaki, dan bahkan jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, serta kulitnya, semuanya menyerang mereka. Metode menyerang yang aneh seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Naga hitam Blind melilit dan berputar dengan panik untuk mempertahankan, jadi Nenek Si malah menjadi orang dengan kekuatan pertempuran terkuat. Dia menggunakan Great Palm bintang surgawi Overarching Stars untuk menyerang kembali bagian tubuh ilahi yang datang untuk mereka. Qin Mu berlari langsung ke medan perang di langit, kecepatannya sangat cepat saat ia melewati mata. Mata itu menghilang, dan naga banjir meninggalkan tubuh Qin Mu, bergerak menjauh dari dada secepat mungkin dengan mata dicakarnya. Semakin jauh, semakin lemah kontrol Xing An menjadi, dan semakin sulit baginya untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh itu. Qin Mu berbalik, dan surganya mencuri tangan ilahi meraih bola mata lain yang menembakkan cahaya ilahi saat terbang di langit. Naga banjir lain kemudian membawa bola mata kedua itu pergi. Saat Qin Mu berlari dengan panik melewati langit, dia mencuri berbagai bagian tubuh yang mengelilingi dada dan membawa naga banjir di sekitarnya untuk membawanya pergi. Semakin sedikit naga banjir, dan kecepatannya lambat laun melambat. Tiba-tiba, helaian rambut memenuhi langit seperti hujan badai hitam dan datang untuknya. Muer, hati-hati! Nenek Si dan Blind bergegas ke sisinya untuk memblokir serangan itu. Telapak tangan Nenek Si menghadapi badai hitam dan mendorongnya kembali, menyebabkan rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali seperti jarum hitam. Tombak buta menusuk dan menusuk dada dengan keras. Energi datang berlari dari dalam, memaksa Divine Spear Long Tuo kembali, dan bagian tubuh segera menyerbu kembali ke dada melalui lubang. Peti itu kemudian terlepas dan melarikan diri. Blind mengambil langkah untuk mengejar, tetapi dia tiba-tiba mendengus. Luka-lukanya meletus, dan dia hampir jatuh dari langit. Kecepatan dada itu sangat cepat, bergerak 1000 mil dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah suara bergema terdengar, setiap awan memiliki cahaya pisau horizontal dan vertikal bersinar di langit sebelum kembali ke kegelapan, lapisan perak. Qin Mu mengeksekusi Nine Heavens Eyes Awakening Skill untuk melihat dua lampu pisau vertikal dan horizontal. Peti itu diiris menjadi dua, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak anggota tubuh yang jatuh, tersebar ke segala arah. Beberapa terbang ke langit, beberapa pergi ke hutan, dan beberapa melarikan diri ke bumi. Heaven Knife! Suara Xing An datang dari segala arah. Kamu semua akan menjadi bagian dari koleksiku cepat atau lambat. Seorang tokoh agung bergegas menghampiri dan mengangkat kedua tangannya dengan pisau yang jatuh, memotong semua anggota tubuh yang patah yang tidak melarikan diri tepat waktu. Kakek tukang daging, jangan lepaskan Xing An! Teriak Qin Mu. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat untuk suaranya sampai sejauh itu, jadi Nenek Si segera mentransmisikan suaranya, dan jagal meledak dengan teriakan. Pisau pemotongan babi jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Knife Ki menebas ke segala arah di bawah tanah, mencoba untuk memaksa keluar bagian tubuh Xing An yang melarikan diri di bawah. Pada saat yang sama, pisau lain terbang dan mengiris udara. Setelah beberapa saat, dua pisau terbang kembali, dan jagal meraihnya sambil melompat seolah-olah dia sedang terbang. Dalam perjalanannya, dia berkata, dia dipukul oleh ki pisau saya dan tidak akan bisa lepas dari akal sehat saya. Aku akan kembali sebentar lagi. Kepala desa dan yang lainnya masih belum kembali. Mereka masih menjadi tamu di tempat matua. Saya khawatir di sini jadi saya kembali lebih awal. Qin Mu santai, tetapi pada saat itu buta,
yang berada di sisinya, tiba-tiba bergoyang dan jatuh dari langit. Qin Mu segera meraihnya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Tombak Dewa Blind Long Tuo juga telah kehilangan kesadarannya, karena telah menderita kerusakan parah seperti tuannya. Hanya saja tombak itu berasal dari tulang naga hitam. Itu adalah naga ilahi, orang yang paranormal dan cerdas, juga sangat berat, dan itu menekan Qin Mu dengan berat. Nenek Si mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan diseret turun dari langit juga. Hanya ketika mereka akan menyentuh tanah, mereka berhenti di udara. 3 orang mendarat dengan selamat, dan naga banjir terakhir di tubuh Qin Mu meluncur turun dan berbaring di tanah seperti ular mati, terengah-engah. Busa berdarah terus mengalir keluar dari mulutnya. Qin Mu memaksakan dirinya untuk berdiri tegak, bahkan jika tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Luka-lukanya juga sangat berat, nyaris tidak mengakibatkan kematiannya. Jika bukan karena Blind, Kuezi, dan Tuli yang menyelamatkannya tepat waktu, dia akan ditangkap atau dibunuh oleh Xing An. Bahkan ketika dia meminjam kekuatan naga banjir untuk bergabung dalam pertempuran, dia telah menunjukkan kurangnya kekuatan pertempuran dan pengalaman. Dalam pertarungan hidup dan mati dengan keberadaan seperti Xing An, dia hanya bisa menghabiskan semua kekuatannya dalam membalikan meja dengan beberapa trik pintar. Untungnya, dia masih berhasil kali ini. Namun, ketika dia melihat sekeliling dan melihat bahwa manor itu ditutupi dengan para ahli yang semuanya terluka parah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Belum lagi keberadaan seperti Blind, Deaf, Kuezi, Kaisar Yanfeng, dan Li Tianxing, bahkan naga banjirnya semua jauh lebih kuat dan menakutkan daripada beberapa keberadaan tingkat master kultus di dunia bela diri. Banyak praktisi kuat, seperti permaisuri-permaisuri dan berbagai pahlawan wanita, serta keberadaan seperti Yu Zhaoqing, sebenarnya semuanya dikalahkan. Jika bukan karena dosis suplemen itu, semua orang mungkin akan terbunuh oleh Xing An. Kuat, dia benar-benar kuat? Sama seperti Qin Mu mulai berbicara, telinganya mulai sakit saat Nenek Si menarik telinganya. Mengatakan vulgar lagi, katanya dengan tidak menyenangkan. Siapa yang mengajarimu itu? Tukang daging? Atau apakah itu patriark? Atau apakah itu adalah sekelompok bajingan teduh yang kamu temani di luar? Aduh, aku akan berhenti, Nenek lepaskan, kumohon. Nenek Si melepaskan, dan Qin Mu menghela nafas lega. Dia menggosok telinganya dan memeriksa, Nenek Si, sekarang Li Tianxing telah pergi, Anda tidak perlu terus menyamar dengan kulit jelek, kan? Jangan sedih. Siapa yang sedih? Nenek Si berjalan ke depan sambil menggelengkan kepalanya. Li Tianxing sudah mati, jadi aku akhirnya bisa bebas dari bebanku. Aku seharusnya bahagia. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak menunjukkan senyum apapun, tetapi malah menunjukkan ekspresi sedih. Dia menghindari Qin Mu, karena dia tidak ingin dia melihatnya ketika dia lemah. Dia memanggil iblis-iblis di aula untuk membawa semua orang yang terluka di dalam gedung. Qin Mu memanggil naga banjir yang terluka, dan mereka membawa semua bagian tubuh Xing An yang telah mereka rampas, melemparkan semuanya ke sarang naga yang sebenarnya. Ruang batin di dalamnya bisa memblokir koneksi apapun, tapi Qin Mu masih tidak nyaman. Dia membuat cakram kaisar berubah menjadi Raja Naga Sejati dan memasukkannya ke dalam sarang naga. Kuezi sedang memeluk kakinya ketika dia pingsan, jadi Qin Mu harus membuang banyak usaha untuk menariknya. Dia kemudian menemukan lukisan Tuli dan melemparkannya ke dalam segel sarang naga yang sebenarnya juga. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas lega dan berjalan ke aula untuk membantu merawat semua orang. Namun, ada beberapa orang yang luka-lukanya terlalu berat dan mereka bisa mati kapan saja. Jika dia menyembuhkan semua orang satu persatu, itu akan memakan waktu terlalu banyak, dan sebelum dia bisa mencapai akhir, sejumlah orang sudah akan mati. Qin Mu hanya bisa memanggil kilin naga berakhir. Fatih Dragon, aku telah membesarkanmu selama 1000 hari agar berguna sekarang, jadi jilat mereka semua. Naga kilin ragu-ragu, merengek, kultus guru, di mana saya akan memiliki begitu banyak air liur? Jangan bilang ngiler. Hu Ling segera melompat ke telinga naga kilin dan berbisik, sebut saja itu air liur naga. Jika Anda menyebutnya ngiler, kami tidak akan dapat menjualnya di masa mendatang. Jilat mereka dengan benar, dan saya akan meminta tuan muda untuk menambah makanan Anda. Naga kilin langsung termotivasi dan berangkat kerja. Sister Ling jangan lupa tentang peningkatan makanan. Mu memilih orang-orang yang memiliki luka paling parah dan mendiagnosis mereka terlebih dahulu. Dia mengambil beberapa jarum perak untuk pertama menutup luka mereka dan menekan luka-luka mereka. Dia kemudian memurnikan pil untuk mengobatinya, tetapi tangannya masih gemetar, dan 2 tungku obat rusak. Dia menenangkan diri dan pertama merawat luka-lukanya sendiri. Begitu tangannya tidak lagi bergetar, ia kemudian mulai mendiagnosis orang lain dan memperbaiki pil untuk orang lain. Ada banyak korban, dan semua luka mereka berbeda. Qin Mu pertama kali merawat mereka hanya untuk mencegah cedera mereka meletus, sehingga hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Baru setelah itu dia mulai mendiagnosis mereka dengan cermat. Naga banjirnya juga terluka cukup parah.
Mereka menunjukkan luka mereka pada naga kilin agar dia jilat, tetapi dia tidak sanggup melakukannya, membuat naga banjir itu mengutuknya dengan maha-maha. Ling Yuxiu, Yan Jingjing, Shi Yunxiang, dan Hu Ling'er juga datang untuk membantu. Setelah merawat semua orang selama setengah hari, Qin Mu benar-benar kelelahan dan tidak bisa bertahan lagi. Luka di tubuhnya belum sembuh, jadi dia hanya bisa pergi dan istirahat dulu. Untungnya, tidak ada lagi luka mematikan yang tersisa. Sebagian besar pasien sudah bangun, bahkan jika mereka masih membutuhkan perhatian lebih untuk sembuh sepenuhnya. Qin Mu tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun, langit masih belum terang, dan dia bisa mendengar suara Nenek Xi. Dia berjalan keluar dari ruangan untuk melihat dia mengarahkan selusin putri duyung untuk membuat sarapan. Dia duduk di tangga batu di depan aula dan menatap punggungnya, hatinya damai. Itu Nenek Xi, bukan Li Tianxing. Master sekte lama benar-benar mati. Setelah sarapan, Qin Mu mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian ketika lukanya agak lebih baik, dia pergi untuk mengobati orang lain. Gadis-gadis itu juga datang untuk membantu. Setelah sibuk selama lebih dari setengah hari, sulit untuk mengatakan berapa banyak pil yang telah disuling Qin Mu. Dia hampir kehabisan tenaga ke tepi jurang lagi, dan ramuan roh di karot Taotie-nya kurang lebih sudah habis. Mereka yang ada di dalam karung Taotie Dragon Rearing Saffron juga hampir kehabisan tenaga. Qin Mu ingin pergi membawa lebih banyak dirinya, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan, jadi dia hanya bisa menuliskan nama-nama yang dia butuhkan dan membiarkan Hu Ling'er naik naga kilin ke relas prefekture untuk membawa mereka. Pemilik toko ramuan itu dari sekte iblis surgawi, jadi Saintes Siang, kamu harus mengikuti dan membuat mereka menyiapkan ramuan. Jika tidak ada orang di sana, gunakan kapal cepat untuk mengangkutnya dari tempat Anda bisa. Juga, siapkan 26 kuali besar dan pengukus yang bisa digunakan untuk memasak manusia. Beberapa dari luka-luka orang ini sangat rumit, jadi saya harus merebus dan mengukusnya. Yan Jingjing sangat bersemangat. Aku juga ingin pergi. Qin Mu ragu sejenak. Saudaraku yang baik, aku berjanji akan membawamu keluar untuk bermain, tetapi aku tidak berharap bertemu dengan hal seperti itu. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda sekarang, jadi akan baik bagi Anda untuk pergi ke relas prefekture dan berjalan-jalan di sana. Shi Yunxiang sangat senang. Bahkan jika itu milik kultus, aku masih harus menagih untuk ramuan. Memobilisasi kapal cepat juga membutuhkan sedikit koin kelimpahan yang besar. Qin Mu melambaikan tangannya. Ling'er punya uang, jangan khawatir. Hu Ling'er dan Shi Yunxiang saling memandang, dan percikan terbang antara iblis dan manusia. Ada suasana seperti pertempuran besar akan pecah. Kedua gadis itu duduk di punggung naga kilin dan keluar dari istana. Hu Ling'er mencibir. Saintes Siang, kamu bisa menipu tuan muda, tapi kamu tidak bisa menipu aku. Anda bisa melupakan tentang mengambil keuntungan dari saya. Diperlukan sekitar 10 hari untuk toko obat di relas prefekture untuk menyiapkan semua tanaman obat. Sementara itu, Qin Mu selesai memulihkan diri, tetapi masih ada beberapa luka tersembunyi yang belum sembuh. Kaisar Yan Feng, janda permaisuri, dan pasien lainnya dibawa keluar oleh iblis-iblis rusa untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kaisar Yan Feng terluka cukup parah dan telah berbicara dengan Yu Zhaoqing ketika dia melihat sepasang anak muda berlari dengan penuh semangat. Siwer, kemana kamu pergi? Untuk menumbuhkan 6 arah roh primordial. Kaisar Yan Feng menatapnya dengan tatapan kosong. 6 arah roh primordial? Bagaimana mengolahnya? Ling Yuxiu memegang tangan Qin Mu saat dia berlari ke kejauhan, suaranya datang dari jauh. Budidaya ganda semangat primordial. Saudaraku mengatakan ini disebut primordial spirit dual cultivation. Orang-orang muda tahu cara bermain. Di depan aula, Blind berjemur di bawah sinar matahari dan berbicara dengan tuli. Lihatlah kemudahan mereka yang berkilau. Mereka dipenuhi dengan semangat dan semangat, begitu rajin berkultivasi ganda. Tuli, apakah Anda pernah berpikir untuk menemukan pasangan? Deaf mengabaikannya dan menunjuk ke lubang telinganya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan. Bermain tuli. Blind mencibir dan menyandarkan dirinya pada tongkatnya untuk berdiri. Qin Mu dan Ling Yuxiu mencoba berulang kali. Ketika mereka telah cukup bermain, mereka akhirnya setuju bahwa mereka tidak akan menyelesaikan metode penanaman 6 arah primordial spirit jika mereka terus seperti itu. Keduanya kemudian menjadi jujur dan mulai menganalisis metode kultivasi 6 arah roh primordial. Saya merasa kita bisa mulai dari resonansi jiwa dan roh purba, kata Ling Yuxiu dengan serius. Jika jiwa dan roh primordial dua orang bergema bersama, mereka dapat saling memberikan kekuatan satu sama lain untuk membuat roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka. Qin Mu mengangguk dan merenungkannya sejenak. Namun, saat itulah roh primordial sudah dipupuk. Bagaimana jika tidak? Sebelum resonansi arwah primordial, yang utama adalah memadukan embrio roh dan jiwa. Ling Yuxiu sangat bersemangat. Kalau begitu, kita akan mulai dari resonansi jiwa. Resonansi jiwa,
menggunakannya untuk membimbing embrio roh, kemudian menggabungkan jiwa dan embrio roh untuk membentuk roh purba. Mata Qin Mu menyala dan dia berkata, teknik ini akan membutuhkan 2 orang untuk berkultivasi bersama. Saya akan menggunakan jiwa saya untuk membimbing embrio roh Anda, dan Anda akan menggunakan jiwa Anda untuk membimbing embrio roh saya. Saat jiwa-jiwa bercampur, kita berdua akan meninggalkan tubuh kita. Jiwa kita kemudian akan bertukar dan roh primordial secara alami akan terbentuk. Mereka berdua saling memandang dengan sangat bersemangat. Teori itu telah disuarakan oleh mereka. Jiwa Qin Mu akan membimbing jiwa Ling Yuxiu dan sebaliknya. Langkah selanjutnya akan menjadi yang paling penting. Jiwa dan embrio roh mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka, dan dengan meminjam resonansi untuk memanggil satu sama lain, jiwa-jiwa akan bergabung dengan embrio roh yang lain. Resonansi roh purba kemudian akan memastikan bahwa itu tidak akan terpisah kembali menjadi embrio dan jiwa roh. Dengan begitu, roh primordial akan dipupuk di alam 6 arah. Ling Yu tiba-tiba menjadi khawatir. Masalahnya di sini adalah bagaimana membuat teori ini menjadi teknik untuk membimbing embrio jiwa dan roh satu sama lain. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas dan berjalan 2 putaran. Teknik semacam ini membutuhkan seseorang untuk memobilisasi roh primordial, jiwa, dan embrio roh mereka pada saat yang bersamaan. Hal yang paling penting adalah bahwa keduanya tidak dapat berjaga-jaga terhadap satu sama lain, tetapi harus menjadi kerabat terdekat, begitu dekat sehingga mereka tidak dapat memiliki keegoisan. Hanya dengan begitu mereka dapat menyerahkan roh dan jiwa mereka sendiri satu sama lain tanpa keberatan. Ling Yuxiu mengangguk dan merasakan manis di hatinya. Jangan tanya bagaimana orang lain bisa berkultivasi. Ayo buat tekniknya dulu. Qin Mu membangkitkan semangatnya dan dia membuat beberapa tongkat panduan roh jiwa lagi. Keduanya kemudian menggunakan jiwa mereka untuk membimbing embrio roh satu sama lain, memahami metode sirkulasi ki vital mereka sendiri sebelum merekamnya. Setelah mencobanya beberapa kali, mereka sedikit lelah dan hanya bisa berhenti untuk beristirahat. Mereka telah bermain terlalu banyak sebelumnya, yang mengakibatkan vitalitas mereka agak kurang. Setelah 6 hari, Qin Mu dan Ling Yuxiu merapikan ide umum teknik ini dan akhirnya memutuskan prinsip-prinsip umum. Untuk yang lainnya, mereka harus membuat koreksi terperinci berdasarkan prinsip-prinsip umum. Tukang daging belum kembali dari mengejar Xing An, yang membuat Qin Mu, Nenek Xi, dan yang lainnya sedikit khawatir. Xing An terlalu kuat. Jika dia memecahkan masalah suplemen dan tubuhnya yang normal kembali normal, Jagal mungkin bukan lawannya. Keahlian medis Xing An luar biasa, jika tidak, dia tidak akan bisa menukar bagian tubuhnya sesukanya, jadi menyelesaikan masalah dengan suplemen seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Shi Yunxiang, Yan Jingjing, dan Hu Ling Er duduk di sebuah kapal cepat yang berlayar dari relas prefektur, membawa berbagai bumbu, kuali, dan kapal uap. Qin Mu menempatkan masalah Jagal mengejar Xing An dan segera menjadi sibuk lagi. Dia mengangkat kuali dan bekerja keras untuk menyeduh ramuan obat, memasak dan mengukus semua pasien. Muer, mereka yang budidaya rendah tidak bisa dikukus, mereka akan matang. Nenek Xi segera berkata, saya mengerti. Qin Mu mengatur semuanya dengan benar dan setan-setan rusa memperhatikan kontrol panas sementara ia pergi ke sarang naga yang sebenarnya. Dia mengambil 5 kaki dan bertanya Kuezi, kakek Kuezi, lihat kaki-kaki ini, mana 2 di antaranya milikmu? Kuezi membedakan mereka dan memilih 2 kaki. 2 ini. Muer, mengapa Anda memiliki begitu banyak kaki di sini? Untuk apa mereka? Qin Mu tersenyum dan berkata, untuk suku cadang. Jika kaki kakek Kuezi hilang lagi, 3 kaki lainnya dapat digunakan untuk penggantian. Kuezi meludah 2 kali kesal, dan Qin Mu segera merebus kuali ramuan obat dan menyiapkan pedang riang, salep, dan air liur naga untuk memasang kembali kaki Kuezi. Kerajinan Muer semakin baik dan lebih baik. Puji Kuezi. Di samping, Div mengangkat alisnya dan berkata, itu karena kamu terlalu sering diiris oleh orang lain dan dia punya banyak kesempatan untuk berlatih. Kuezi sangat marah, tetapi Qin Mu membawanya untuk merendam dalam ramuan obat. Sementara mereka berdua bertengkar, Qin Mu membawa Jet Dragon Ball untuk menemukan Blind. Kakek buta, yang manakah dari mata ilahi ini milikmu? Ada lebih dari 10 bola mata di mangkuk, dan masing-masing dari mereka adalah mata ilahi yang dikumpulkan oleh Xing An. Jika mereka tidak diaktifkan, dia tidak bisa melihat 2 dari mereka yang memiliki 9 surga yang tersembunyi di dalam mereka. Bola matanya semua sama dari luar. Blind mengulurkan tangannya untuk menyentuh dan mengambil 2 bola mata. Dia mengerutkan kening dan berkata, sudah lama sejak mataku digali, dan luka-lukanya sudah sembuh total. Apakah masih ada harapan untuk memasang kembali mata saya? Qin Mu melempar mata lainnya kembali ke sarang naga sejati dengan Jet Dragon Ball sebelum memeriksa mata Blind secara detail. Dia memandang mereka dengan serius. Ekspresi Blind tenang saat dia tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menyambungkannya kembali. Saya sudah terbiasa seperti ini. Aku bisa memasang kembali mereka,
tetapi beberapa saraf di mata sudah layu. Saya perlu merawat mata selama beberapa hari pertama, maka saya mungkin bisa menggunakan obat untuk menghidupkan kembali aktivitas saraf-saraf itu. Qin Mou mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kakek buta, jangan khawatir, meskipun keahlian medisku tidak sebagus kakek tabib, lagi pula aku masih nomor 2 di dunia. Dia merenungkan masalah ini sejenak, lalu menyiapkan bumbu untuk memperbaiki obat untuk blind. Struktur saraf di mata bahkan lebih rumit daripada di jantung. Selain itu, tingkat delikatenes setara dengan otak, jadi Qin Mou tidak punya pilihan selain berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia memastikan bahwa semua herbal itu murni dan tidak akan ada efek samping. Dia menggunakan semua yang dia tahu untuk memastikan bahwa energi obat akan lembut namun mampu mengaktifkan saraf. Itu adalah salah satu ujian terbesar baginya. Qin Mou menyiapkan banyak metode untuk meningkatkan aktivitas saraf di mata. Selain apa yang bisa dikonsumsi secara oral dan diaplikasikan secara eksternal, ia bahkan membuat mesin kecil yang berisi ramuan obat. Itu bisa secara otomatis memanaskan obat menjadi uap untuk menyehatkan soket mata blind. Setelah beberapa hari menunggu, Buta merasa rongga matanya terbakar, dan sepertinya ada banyak tentakel yang tumbuh di sana. Baru saat itulah Qin Mou bergerak untuk menghubungkan kembali saraf mata untuknya. Dia menggunakan pita untuk membungkus pil semangat yang hancur di sekitar kepalanya, menutupi matanya. Kakek buta, setelah otot dan saraf benar-benar sembuh, Anda dapat melepas pita itu, perintah Qin Mou, lalu memanggil iblis pohon, mengingatkannya untuk mengganti obat untuk tunanetra tepat waktu. Iblis pohon itu mengangguk berulang kali dan hanya berdiam sendiri di depan blind untuk menunggu waktu untuk berganti obat. Qin Mou menghela nafas lega dan memeriksa sarang naga. Dia berpikir pada dirinya sendiri, jika saya menyatukan semua bagian tubuh dari Xing An, saya juga bisa membuat tubuh dewa. Sayang sekali saya tidak tahu teknik aneh apa yang telah dikembangkan oleh Xing An. Dia pastinya menyimpan bagian tubuhnya sendiri, atau roh primordialnya. Kalau tidak, dia tidak akan hidup. Aneh, bagian mana dari tubuhnya yang dia simpan? Ketika dia berkelahi dengan Xing An, dia telah mengubah kepalanya, jadi otaknya secara alami juga telah berubah. Darah, hati, dan kakinya yang ilahi semuanya telah berubah juga. Yang lebih menakutkan adalah dia memiliki roh primordial yang berbeda, dan dia bisa mengubahnya. Ketika dia berkelahi dengan Yu Zhaoqing, dia menggunakan roh primordialnya, menggunakan yang berbeda untuk menyerang dan melukainya. Namun harus ada bagian dari tubuh aslinya yang tersisa, sesuatu yang tidak berubah. Semua bagian lainnya bisa dilepaskan, tetapi tidak yang itu. Itu adalah gerbang vitalitasnya? Hanya dengan memberantasnya dia bisa terbunuh. Semua bagian tubuhnya diganti, tetapi jiwanya pasti tidak bisa diganti. Mata Qin Mou, dan dia menemukan Nenek Si untuk membicarakannya, karena studinya pada jiwa jauh lebih mendalam daripada miliknya. Qin Mou memutar otaknya. Menurut deduksi Nenek Si, kepala, dantian, tulang punggung, leher, paru-paru, jantung, dan usus Xing An harus dilindungi, atau dia akan membutuhkan jiwanya untuk hidup dalam tubuh yang dia sita. Namun, ketika Buta dan yang lainnya menghancurkan hati Xing An, meremas kepalanya, dan bahkan membuat tulang punggungnya meluncur keluar dari tubuhnya, jiwa Xing An tidak menerima cedera berat dan masih bisa memperbaiki tubuhnya. Ini berarti bahwa kepala, dantian, tulang punggung, leher, paru-paru, jantung, dan usus dari tubuh asli Xing An masih ada. Jiwanya masih di dalam tubuh aslinya dan hanya akan hidup di dalam tubuh yang telah ia rebut ketika diperlukan. Kalau begitu, bagian tubuh aslinya harus disembunyikan di. Dia dan Nenek Si saling menatap mata dan berkedip. Dada Xing An. Tubuh asli harus disembunyikan di peti. Jagal telah membukanya, tetapi tubuh aslinya mungkin lolos dari kerusakan. Dia masih memiliki kelemahan. Qin Mou menenangkan diri. Bahkan jika kakek tukang daging tidak bisa membunuhnya, selama dia masih membawa peti pada saat dia muncul, itu akan mengkonfirmasi dugaanku. Nenek Si mengangguk. Selama dia muncul dengan peti, itu berarti tubuh aslinya tersembunyi di dalam dan dia tidak terkalahkan. Membunuhnya akan jauh lebih mudah. Setelah beberapa hari mengurus para kakek dan kaisar, Qin Mou dan Ling Yuxiu selesai merapikan teknik lengkap 6 arah Primordial Spirit. Mereka sedikit cemas karena mereka tidak tahu apakah teknik itu benar-benar akan memungkinkan orang lain untuk menumbuhkan semangat primordial mereka di 6 arah realm. Biarkan aku mencoba. Aku di 6 arah realm. Shi Yunxiang berkata dengan penuh semangat. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Teknik ini sebenarnya adalah 2 teknik yang digunakan sebagai satu set. Ini dipisahkan menjadi pria dan wanita yang memiliki sedikit perbedaan. Karena itu, 2 orang harus mengolahnya bersama dan mereka tidak bisa saling berjaga-jaga. Mereka juga tidak bisa memiliki pikiran yang negatif, atau mereka tidak akan bisa menumbuhkan semangat primordial mereka. Tapi begitu berhasil, keduanya akan berhasil bersama. Kultus guru, latihlah dengan saya, kata Shi Yunxiang terburu-buru. Suara Qin Mu menjadi lebih serius. Saintes, kita harus sangat intim sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kita.
Kita perlu berbagi rasa saling percaya dan tidak memiliki pikiran yang negatif. Shi Yunxiang terkikik dan berkata, kamu adalah guru pemujaan, bagaimana saya bisa menyembunyikan pikiran negatif tentang kamu? Qin Mu memutar matanya. Tidak ada pikiran negatif? Wanita kecil itu melihat Nenek Si sebagai contoh, selalu berpikir bagaimana cara mengganti guru pemujaan tanpa mempelajari poin-poin bagus Nenek Si. Namun, Shi Yunxiang masih memiliki sisi yang mirip dengan Nenek Si, dan setiap kali mereka bertemu bahaya, dia selalu menjadi yang pertama untuk melompat dan menyelamatkan orang tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa sifatnya tidak buruk, dia hanya kekurangan pendidikan yang baik. Jika dia memiliki pengasuhan yang sangat baik seperti aku, dia tidak akan berakhir di jalan setapak yang bengkok. Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Shi Yunxiang mungkin memiliki pikiran yang bengkok, tapi dia perlu mengkonfirmasi teknik yang dia dan sang putri ciptakan berhasil. Dia mengangguk dan berkata, aku tidak bisa melakukan apapun jika kamu memiliki pikiran yang bengkok. Aku akan percaya sekali, tapi hanya sekali. Jika tidak berhasil, Anda dapat menemukan orang lain yang dapat Anda percayai. Shi Yunxiang bergegas ke Ling Yuxiu dan meminta teknik untuk wanita. Ling Yuxiu mengajarinya tanpa menahan diri. Yan Jingjing juga datang, dan Ling Yuxiu tersenyum. Sister Jing, apakah Anda ingin menumbuhkan roh primordial Anda dengan orang yang menggembalakan sapi? Yan Jingjing menggelengkan kepalanya. Saya telah menumbuhkan roh primordial saya sejak lama. Kalian berdua bisa berkultivasi, saya hanya akan melihat. Kultivasi dual spirit primordial sangat nyaman, kata Ling Yuxiu serius. Hati Yan Jingjing tergerak, tapi dia juga sedikit malu. Shi Yunxiang kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Jingjing, apa kultivasi Anda sekarang? Bagaimana Anda mengolah roh purba sedini ini? Itu haruslah alam jembatan ilahi, kata Yan Jingjing dengan suara lembut dengan sedikit malu. Namun saya tidak mengolahnya, ini dari Sunship. Saya adalah tubuh yang murni, dan karena saya memiliki kendali atas Sunship dan meminjam energinya selama bertahun-tahun, saya menggunakannya untuk membuka semua harta ilahi saya. Ketika saya berpisah dari Sunship sebelumnya, harta ilahi saya akan menutup kembali, tetapi setelah menggunakannya berkali-kali, harta ilahi tidak lagi ditutup. Shi Yunxiang dan Ling Yuxiu tertegun. Qin Mu juga menatap dengan mata terbuka lebar, hampir tidak bisa mempercayainya. Usia Yan Jingjing mirip dengan usia mereka, tapi dia sudah ahli tingkat Master Kultus. Mereka masih belum bisa melihatnya sebelumnya bahwa Yan Jingjing kemudian yang terkuat di antara mereka. Qin Mu juga pernah mengendarai kapal Sun dan kapal bulan, tetapi harta ilahinya akan menutup dan menyegel setelah dia berpisah dari kapal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah mengemudi berkali-kali, harta ilahi akan tetap terbuka. Dalam hal ini, apakah itu berarti bahwa kita dapat menggunakan Sunship untuk membuat banyak keberadaan tingkat Master Kultus dengan Sunship? Shi Yunxiang tiba-tiba menyarankan. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Mustahil. Seseorang harus menjadi tubuh yang murni untuk menjadi pelindung matahari. Sun Herder Tribe bahkan tidak dapat menemukan tubuh kedua dari yang murni, jadi apa yang bisa dibicarakan di tempat lain? Kultus guru bisa. Shi Yunxiang segera menatap Qin Mu. Master Kultus dapat mengendalikan kapal Sun dan kemungkinan besar dapat meminjam kekuatan kapal Sun untuk membuka semua harta ilahinya sekaligus. Hati Qin Mu sangat tersentuh, tetapi Yan Jingjing segera berkata, dengan meminjam kapal Sun untuk membuka harta ilahi, mudah bagi alam menjadi tidak stabil. Kakek mengatakan ini adalah jalan pintas yang tepat, tetapi tidak sekuat budidaya langkah demi langkah. Perjalanan saya kali ini juga untuk melihat bagaimana kalian berkultivasi dan melihat apakah ada obatnya. Qin Mu hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Shi Yunxiang memahami versi perempuan dari teknik ini, lalu meminta Ling Yuxiu bimbingan untuk memastikan tidak ada masalah dengan budidaya itu. Baru kemudian dia mulai menumbuhkan semangat primordialnya dengan Qin Mu. Jauh dari sana, Blaine berkata kepada Kaisar Yan Feng dengan mata tertutup, Kaisar, putrimu cukup murah hati, sehingga menantu laki-lakimu pergi untuk dinikmati La Xie Xiang. Kaisar Yan Feng mendengus dingin. Siwer jelas tidak mengerti arti dari dual cultivation spirit primordial, dia tidak punya konsep itu. Jika dia tahu dual cultivation spirit primordial hanya bisa dilakukan antara suami dan istri, dia tidak akan semurah itu. Kamu akan memberitahunya? Tanya Blaine dengan penuh minat. Tidak perlu. Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Hanya satu pasangan yang bisa melakukan dual cultivation spirit primordial. Setelah roh primordial mereka beresonansi satu sama lain, tidak mungkin ada roh primordial orang ketiga beresonansi bersama. Menteri Qin sudah beresonansi dengan roh purba Siuer, jadi bahkan jika saintes yang berkultivasi dengannya, mereka tidak akan dapat mencapai resonansi roh primordial dan dia tidak akan bisa menumbuhkan roh primordialnya. Mereka semua hanya anak-anak, jadi mereka tidak tahu hal-hal yang sebenarnya. Kaisar Yan Feng mengangguk. Karena itulah aku sama sekali tidak khawatir tentang Siuer. Dia telah mengambil kesempatan, jadi bahkan jika Menteri Qin memiliki wanita lain, dia masih akan kembali ke sisinya.
Itu karena dia tidak bisa beresonansi dengan wanita lain. Sorakan Shi Yunxiang tiba-tiba terdengar, dan mata Kaisar Yanfeng menjadi kosong saat dia mendengarkan Shi Yunxiang bermain-main dengan gembira. Ling Yuxiu juga sangat gembira dan merayakan dengannya, dan begitu juga Qin Mu. Kaisar Yanfeng tidak sadar kembali bahkan setelah waktu yang lama. Kamu lupa bahwa Muer adalah tubuh Overlord. Roh primordial tubuh roh biasa tidak bisa beresonansi dengan orang lain begitu mereka memiliki pasangan, tetapi tubuh Overlord bisa. Buta menyandarkan dirinya pada tongkatnya dan berkata dengan tenang, Kaisar, aku sangat mengagumi ekspresimu, tapi aku bukan pelukis. Kalau tidak, saya akan menggambar dan mengaguminya kapanpun saya bebas. Aku sudah melukisnya, kata Div dari dekat. Kedua lelaki tua itu tertawa kecil, terdengar sangat senang dengan dirinya sendiri. Tuan Kultus, Putri Xiu, apa nama teknik ini yang kalian berdua buat? Shi Yunxiang bertanya. Semacam teknik budidaya ganda roh primordial ini, sebut saja panduan roh primordial, kata Qin Mu dan Ling Yuxiu bersamaan. Qin Mu dan Ling Yuxiu menyelesaikan teknik pria dan wanita dari panduan roh primordial, menuliskan metode kultivasi dan metode penggantian jiwa secara detail. Mereka berdua sangat bahagia. Eka telah menciptakan teknik dari ketiadaan dan mengubah sistem budidaya 6 arah realm dan setelahnya, menarik semangat primordial ke 6 arah realm. Perubahan ini jauh melampaui 3 bentuk dasar pedang yang telah didirikan oleh penemu Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kaisar. Buta tiba-tiba menendang paha Kaisar Yanfeng, tidak tampak seperti sedang bercanda. Dia berkata dengan wajah serius, apakah Anda merasakan perubahan di langit dan bumi? Kaisar Yanfeng ingin meledak, tetapi terlalu terpana oleh kata-kata itu. Dia berkata dengan heran, memang ada perubahan yang tak terlihat, sangat aneh. Tuli, pincang, bangun, hati-hati rasakan dao besar surga dan bumi. Blind memanggil Tuli dan Kuezi, dan kedua lelaki tua itu juga merasakan gerakan yang tak terlihat seolah-olah hujan musim semi bergabung dengan angin memasuki malam. Tindakannya ringan dan lambat. Apa yang terjadi? Tanya Tuli dengan heran. Ketika Muer dan Putri Xiu mendirikan Primordial Spirit Guide, perubahan ini terjadi. Aneh sekali, kata Blind. Masuk akal, dao besar surga dan bumi tampaknya sedang mengalami perubahan yang luar biasa di suatu tempat. Denyut ini sangat redup, tapi itu tidak bisa lepas dari hatiku dao. Orang-orang lain di Manor, bahkan jika itu adalah para ahli seperti Nenek Xi, Yu Zhaoqing, dan Janda Permaisuri, belum mencapai kerangka pikiran seorang guru besar, sehingga mereka secara alami tidak bisa merasakan perubahan yang berdenyut dan tak terlukiskan dalam dao yang luar biasa dari surga dan bumi. Yang mulia, prestasi putri Anda di masa depan akan jauh melampaui Anda, tiba-tiba Div berkata. Apakah kamu pernah berpikir untuk menjadikannya putra mahkota? Kaisar Yanfeng sedikit terpana saat melihat Ling Yuxiu yang telah tenggelam ke dunia yang tak terlukiskan. Menjadikan Putri Xiu putra mahkota? Dia memang memiliki pemikiran seperti itu pada saat itu. Suruh Yuxiu pergi ke tentara perbatasan untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Masih ada beberapa tentara pemberontak yang tersisa di dataran salju di utara yang belum diberantas. Biarkan dia dan Yuxi memimpin pasukan masing-masing. Hati Kaisar Yanfeng menjadi tenang. Bukannya tidak pernah ada putri mahkota sebelumnya, tetapi hanya bahwa jumlah mereka tidak setinggi para pangeran. Lagi pula, ada banyak praktisi seni ilahi perempuan dan beberapa sekte bahkan memiliki perempuan sebagai pemimpin sekte. Dengan itu, mudah untuk melihat bahwa mungkin ada permaisuri, hanya saja mereka berada di minoritas. Siwer, lukaku hampir sembuh, jadi ikuti aku kembali ke ibu kota, kata Kaisar Yanfeng. Ling Yuxiu mengakuinya ketika tatapannya mendarat di tubuh Qin Mu. Orang yang menggembalakan sapi, apakah Anda akan kembali ke ibu kota bersama saya? Kita bisa terus berkultivasi ganda di sana. Qin Mu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu duluan saja. Saya harus menunggu di sini untuk kakek Butcher kembali. Saya masih punya beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepadanya. Dia menyerahkan versi lengkap teknik laki-laki dari panduan roh primordial kepada Ling Yuxiu dan berkata, serahkan ke Imperial Preceptor sehingga dia akan mempromosikannya. Ling Yuxiu mengangguk, lalu ragu-ragu sejenak. Teknik 9 naga raja yang kamu tingkatkan, bisakah aku mengajarkannya kepada ayahku? Itu adalah keluarga Ling Anda untuk memulai, jadi hanya mengajar, kata Qin Mu sambil tersenyum. Ling Yuxiu tiba-tiba bergerak maju untuk mencium pipinya dan melarikan diri seperti seekor burung pipit yang khawatir. Kaisar Yanfeng menggelengkan kepalanya dan membawanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Janda Permaisuri. Aku tidak membiarkan para pejabat yang mengikutiku untuk datang, tetapi membuat mereka tinggal di Overlord Prefecture. Yang terbaik bagi mereka untuk tidak mengetahui semua yang terjadi di rumah ini. Ibu, jaga dirimu. Permaisuri-permaisuri menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus menjaga dirimu juga. Apa yang Anda dan Imperial Preceptor ingin lakukan tidak akan berakhir dengan kematian sederhana, jadi Anda harus berhati-hati. Meskipun kamu sudah dewasa, aku masih mengkhawatirkanmu.
Kaisar Yanfeng berbalik untuk pergi dan Ling Yuxiu mengikutinya. Ayah, orang yang menggembalakan sapi mengajariku teknik 9 naga, yang berbeda dari apa yang kau ajarkan padaku. Saya ingin mengajarkannya kepada ayah. Apakah ayah ingin belajar? Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekasih kecilmu dipenuhi dengan bakat dan memiliki kemampuan luar biasa, setelah mencapai prestasi yang menakjubkan denganmu kali ini, yang membuat bahkan aku merasa malu karena lebih rendah, itu tidak cukup. Ketika datang ke teknik 9 naga, kekasih kecil Anda jauh lebih rendah. Teknik yang dia pelajari masih diajarkan oleh saya. Apakah kamu mau belajar atau tidak? Ling Yuxiu bertanya dengan marah dalam suaranya. Oke, ceritakan tentang itu. Ling Yuxiu memberitahunya tentang teknik Raja 9 Naga yang diajarkan Qin Mu padanya, dan ekspresi Kaisar Yanfeng menjadi semakin khusyuk. Ketika dia selesai, wajahnya hitam saat dia bertanya dengan dingin, dia mengajarkannya padamu? Ling Yuxiu bisa merasakan niat membunuh yang meluap-luap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ayah, cakram Kaisar ada padanya. Wajah Kaisar Yanfeng dipenuhi amarah saat dia tertawa karena amarah yang ekstrim. Ini adalah teknik yang dipahami dari cakram Kaisar. Harta karun keluarga Ling kami ada di kekasih kecilmu selama ini. Saya akan mencincangnya sekarang. Dia akan melawan ketika dia tiba-tiba berhenti di langkahnya dan menatap rumah putih bersalju. Dia menatapnya kosong sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ling Yuxiu yang bingung, kembali ke ibu kota. Cakram Kaisar ada bersamanya, jadi aku akan pergi memintanya. Ayah, jangan marah. Kaisar Yanfeng menggelengkan kepalanya. Aku sudah memeriksa potongan dis Kaisar itu ribuan kali, namun aku tidak pernah memahami apapun darinya. Nenek moyang keluarga Ling juga telah memeriksanya berkali-kali namun tidak pernah menemukan keajaiban di dalamnya. Tahta itu bukan milik keluarga Ling karena dis Kaisar itu tidak perlu sepenuhnya jatuh dengan sekte iblis surgawi. Ling Yuxiu melirik wajahnya. Kaisar Yanfeng tampak tenang, seperti air tanpa riak. Niatnya yang sebenarnya tidak diketahui. Siwer tidak pernah menyebutkan bahwa panduan roh primordial didirikan oleh Anda dan Menteri Qin. Hal ini tidak bisa diberitahukan kepada siapapun, kata Kaisar Yanfeng dengan sungguh-sungguh. Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan bisa melindungimu. Tertegun, Ling Yuxiu masih mengangguk tanpa suara. Di istana, Qin Mu pergi untuk memeriksa mata buta. Luka di kaki Blind sudah sembuh, tetapi matanya masih dibungkus dengan pita yang harus dikeluarkan dari waktu ke waktu untuk berganti obat. Muer, mengenai masalah mendirikan panduan roh primordial, jangan bilang kamu sudah melakukannya, tiba-tiba Blind berkata. Setiap orang yang melihatnya harus menjaga bibir mereka tetap tertutup, sehingga tidak ada kata yang keluar. Dipahami? Qin Mu bingung. Mengapa? Pita itu terlepas, dan Blind perlahan membuka matanya. Mereka tidak memiliki roh, tetapi perlahan, pupil hitam mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi. Lapisan dan lapisan tanda-tanda formasi berputar-putar di dalamnya, dan 9 langit yang tak tertandingi mulai terbentuk. Suara Blind tenang secara tidak normal ketika dia berbicara berikutnya. Hukum telah berubah, jalan telah berubah, dan surga juga telah berubah. Perubahan surga akan menghasilkan kematian. Semua tuan besar di dunia akan merasakan gerakan yang tidak biasa. Badai sedang mengguyur. Di ibu kota, Penatua Fu pergi ke istana Imperial Preceptor dengan gugup untuk melaporkan, Tuan tua, yang mulia ada di sini untuk berkunjung. Imperial Preceptor bangkit untuk menyambut tamu itu, dan kedua pahlawan Eternal Peace Empire bertemu. Ling Yuxiu datang setelah Kaisar Yanfeng yang menatap temannya dengan dalam. Memahami maknanya, Imperial Preceptor melambaikan tangannya agar Penatua Fu mundur. Yang mulia datang untuk menemukan saya bahkan sebelum pergi ke istana, jadi sesuatu yang besar pasti terjadi. Pengajar perdamaian abadi Eternal memandang dengan penyelidikan di Ling Yuxiu. Hanya ada kita bertiga di sini, sehingga yang mulia bisa bicara. Apakah Imperial Preceptor merasakannya? Tanya Kaisar Yanfeng. 5 hari yang lalu, fluktuasi langit dan bumi. Imperial Preceptor mengangguk. Itu adalah fluktuasi yang sangat luar biasa. Hukum berubah dan jalan berubah, dan ada perubahan abnormal dalam dao besar di surga dan bumi juga. Seseorang menciptakan reformasi dan itu sangat menyentuh saya. Kaisar Yanfeng mengeluarkan 2 versi teknik panduan roh primordial dan menyerahkannya kepadanya. Imperial Preceptor, lihatlah. Imperial Preceptor membalik-balik halaman dengan detail, ekspresinya semakin khusyuk. Setelah beberapa waktu, dia menutup panduan roh primordial dan berkata, ini adalah tulisan tangan putri dan Master Sekte Qin. Reformasi 6 arah mengubah 7 bintang, menjadi celestial, hidup dan mati, dan jembatan ilahi, jadi tidak heran ada gerakan yang sangat besar. Putri Xiu tidak buruk, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan milikmu dan milikku. Dia luar biasa bijak dan tidak perlu Kaisar Yanfeng untuk memberinya petunjuk untuk mengetahui bahwa itu dibuat oleh Qin Mu dan Ling Yuxiu. Selain itu,
Ia juga menebak konsekuensi apa yang akan dihasilkan oleh pekerjaan mereka. Kaisar Yanfeng mengangguk. Sumber reformasi berasal dari dua gulungan ini. Saya datang untuk menemukan Anda tanpa berhenti untuk beristirahat karena situasinya sangat buruk. Efeknya masih sangat ringan, sehingga mereka yang bukan master hebat yang telah mencapai tingkat keterampilan tidak akan dapat mendeteksinya. Tetapi untuk eksistensi yang telah mencapai tingkat jalan, efeknya sangat mencolok. Anda mengatakan itu sangat menyentuh Anda, jadi sepertinya Anda memasuki jalan setapak lebih awal dari saya. Aku mencapai jalan setapak belum lama ini sehingga belum jelas. Namun, fluktuasi itu membanjiri gelombang seperti dari segala arah, dan saya berdiri di antara mereka, mengalami perubahan baik dari dao besar surga dan bumi. Kaisar Yanfeng mendengarkan dengan seksama kata-katanya dan memuji, ranah jalan ini benar-benar luar biasa. Anda telah sangat terpengaruh, jadi bagaimana perasaan para dewa? Bahkan lebih buruk. Mata Imperial Preceptor bersinar dengan sinar kabur ketika dia berkata, Yang Mulia tidak berada di ibu kota beberapa hari ini, jadi kamu tidak tahu bahwa peringatan telah terbang seperti kesibukan bola salju. Yang Mulia, silakan lihat. Dia mengeluarkan lusinan peringatan yang berasal dari berbagai negara hakim di seluruh kekaisaran. Kaisar Yanfeng membuka satu yang oleh hakim daerah dari Initiate Peace County. Dikatakan bahwa gempa telah terjadi di kuil Nenek Kiyu. Tempat-tempat lain tidak ada getaran, kecuali untuk kuil Nenek yang telah runtuh, menghancurkan selusin orang percaya. Ketika Initiate Peace County Magister membawa sekelompok orang untuk membersihkan puing-puing, mereka melihat bahwa gunung tempat kuil dibangun telah terbelah. Di celah besar, ada patung dewa tubuh bagian atas raksasa. Itu adalah warna daging, dan cahaya rune mengalir di tubuhnya. Kaisar Yanfeng sedikit mengerutkan kening saat dia berpikir sejenak. Dia melewati peringatan itu ke Yu Xiu dan memilih satu lagi untuk dirinya sendiri. Itu telah dikirim oleh hakim dari Band Prefecture dan berbicara tentang kejadian aneh yang terjadi di Danau Great Bend. Ketika tengah malam, lampu abnormal akan meledak ke langit dari danau, menutupi seluruh permukaannya. Ada makhluk hidup besar yang muncul dari danau dengan mata seperti lentera. Dikatakan bahwa Band Saffron Danau yang menginginkan orang-orang di pantai untuk menawarkan pria dan wanita perawan sebagai upeti. Hakim mengirim jurusita untuk menyelidiki, dan banyak praktisi seni ilahi telah meninggal. Alis Kaisar Yanfeng menegang saat dia membalik-balik peringatan lainnya. Beberapa tentang kuil yang terpisah, dengan patung dewa yang sangat kuno muncul dan menghancurkan patung dewa yang dipuja orang. Beberapa berbicara tentang goncangan bumi dan patung dewa yang naik di dasar sungai. Beberapa dari patung-patung itu tidak bergerak, tetapi yang lain menuntut upeti dari orang-orang yang tinggal di wilayah mereka. Ada juga banyak tempat yang meledak dengan cahaya aneh atau makhluk aneh muncul di wilayah mereka. Namun, tidak ada yang bisa mengambilnya. Karena dao besar langit dan bumi berubah, patung-patung batu dari para dewa itu turun. Namun mereka seharusnya hanya bisa mengirim patung batu mereka, sementara kekuatan mereka tidak dapat mentransfer untuk saat ini. Mereka membutuhkan pengorbanan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk memanggil tubuh sejati mereka. Hati Kaisar Yanfeng dan Ling Yuxiu bergerak ketika sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba terbentuk di kepala mereka. Imperial Preceptor membantu mereka dengan mengatakannya dengan lantang. Mereka perlu menciptakan bencana alam berskala besar agar banyak orang mati, karena hanya dengan begitu tubuh mereka yang sebenarnya bisa mencapai perdamaian abadi. Darah Kaisar Yanfeng dan Ling Yuxiu mengalir dingin.